Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, pantas. Bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacan-kacannya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. ini? Kayu jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Udah bela aku. Tidak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo, Karet mainan itu. nyampak. Taruh sini. Itu ya. Bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah, pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Biewang 在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Maria, sini kudai apa tuh Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jeme kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali Bener. ini. Tidak salah gambar Salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Weh, Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Kita tengah. Tengah yuk. Pagar alam, Dek. Pagar alam nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, ku apakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang,
abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kagak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Mau aku cek kopi pati pindah Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. kayak gitu. Jadi kalau Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Dan kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang. Ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa loh? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Talk Show
seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak kemana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah, jambret. Hoi. Jambret!
Lepas. Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau. Jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia ni jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Oi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan
juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Uak Teburau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wahai kunjung cari-cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talau. Adu domba, mengadu domba, domba di pertandingan. Adu domba, mengadu domba, domba di pertandingan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah menulis jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Papi. Meranjak idol, Meranjak Pampang. Dia galung yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Ya, panggil. Panggil belai kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia gak beres. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mila? Oi.
Modelan cak kau ni nak ngelamar Mirna. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ni memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam. Itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek itu. Jingo apa dia ni? Dia ni caknya butuh disiram banyu biar seger dia ni. Layu dia ni. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingo nak motor dia depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap dah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti, Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku landak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari
dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi kau. Di rumah Jeng Popi. Biasa, baik. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa, baik. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Tempe Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga mini kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin itu kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipin makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita gak pergi kalau ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya.
Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku ini. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Pergi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tuker cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau udah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ya. Perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Woi, boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir ya. Maria kena bola. Pinggir, ku tombor ke. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya.
Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sin Seming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sin Seming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan
penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sensiming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Dani. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecam berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria Apa tadi kawan si Okan Bejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Mak. Oi. Pergi kuliah. Kuliah kau? Iya. Jati. Sepatu kau mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau nak pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20. Bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Nggak. Kuliah kau, nggak galak jadi orang dewasa? Nggak, aku jadi budak kecil, Be. Nggak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai Maria. Lari ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
sekali, saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Ay, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosan nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus ngasuh anak beres rumah ngurus rumah. Sudah lah nih, kita nih makan di dalam ini, Bay. Kamu, Bay, makan luar makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap-siap lah. Ya, Nek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu?
Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tanggal saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Apa? Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu biar cepat. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada keluar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya, Lah siap iya. belum? Sudah dari tadi lah siap. Papi, Sinilah. aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, pepek. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijigot tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati. Jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapo lah ya sudah aku tunggu bela. Mau tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapo? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Ini cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan? Oh dah. Tapi emang wajar bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh. Siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk mener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau inilah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku inilah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi. Ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampo, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Dan kami ngelihat potensi
Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Passing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sih lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri. Bilang bos. Iri.
Bilang bos. Hai. Ini apa, Bah? Lagi baca buku. Kayaknya itu apa? Bah. Bah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin baik. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra, manggil sayang, nggak pernah sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang.
prinsipnya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Becek. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku juga nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama David Iskandar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Pagi, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah liputan Metropolis Pagi. Selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau KMAKI Sumatera Selatan mendesak Kejaksaan Negeri Palembang lebih transparan dalam mengungkap penyidikan dugaan korupsi proyek lampu jalan di Kota Palembang, terutama terkait pihak-pihak yang telah diperiksa. Tidak ada apa istilahnya khusus untuk mereka. Sekarang ini baru 3. Deputi KMAKI Sumsel, Ferry Kurniawan, meminta Kejari Palembang mengusut tuntas dugaan korupsi proyek lampu jalan tanpa pandang bulu. Menurutnya, penyidik perlu menyampaikan secara terbuka seluruh pihak yang telah diperiksa agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Selain itu, dirinya menyoroti penyebutan 3 anggota DPRD Palembang berinisial AS, HB, dan IH yang telah dipanggil penyidik. Sementara itu, anggota DPRD berinisial IH membantah pernah menjalani pemeriksaan, meski sebelumnya Kejari Palembang menyatakan telah memeriksanya. Harusnya semuanya harus disebutkan. Tidak ada apa istilahnya khusus untuk mereka. Sekarang ini baru 3 yang disebutkan. Kita sebutkannya IH, HB, sama SA ya. Jadi yang lain tidak disebutkan. Apakah cuma 3 ini pelakunya? Oleh karena itu, KMAKI Sumsel menuntut Kejari Palembang menyampaikan perkembangan penyidikan secara lebih transparan, termasuk menjelaskan pihak-pihak yang telah diperiksa dalam perkara tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, sehari menjelang penutupan resminya pada tanggal 31 Juli, kondisi internasional Plaza Palembang sudah tampak lengang. Aktivitas perdagangan yang selama ini mewarnai mal legendaris di Jalan Jenderal Sudirman tersebut kini nyaris tidak lagi terlihat. Dan berikut laporannya. Bisa dilihat di bagian atapnya juga sudah tidak ada lagi lampu-lampu dan juga kondisinya sudah mulai rusak semua pemirsa. Kondisinya sudah sangat memperhatikan saya. Dan juga ada beberapa juga gerai yang masih beroperasi hingga saat ini seperti bioskop, fitness dan juga gerai ayam KFC pemirsa ya. Dan itu akan berakhir tutup pada tanggal 10 Agustus. Apa pemirsa, itu tadi laporan kami langsung dari Terminal Plaza Mall. Saya Hadi Sabina bisa
Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mencatat 284 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja hingga akhir Juni 2026. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi menjadi penyumbang PHK terbesar. Hingga akhir Juni 2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mencatat 284 pekerja terkena PHK. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 orang berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, efisiensi perusahaan dipengaruhi faktor eksternal, di antaranya gejolak konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga BBM non-subsidi yang memberi dampak pada dunia usaha. Sebanyak 284 karyawan atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan Desa nomor 35 tahun 2021 bahwa pengusaha yang melakukan PHK atau efisiensi karyawan di perusahaannya itu melaporkan pemutusan hubungan kerja karyawannya kepada Dinas Tenaga Kerja. Meski demikian, jumlah PHK pada semester pertama tahun ini hampir sama dibandingkan periode tahun lalu. Disnaker juga mengingatkan agar perusahaan tetap memenuhi hak pekerja sesuai dengan ketentuan. Muhammad Aidil, Pol TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Musra obat yang ketiga ya. Nah, memang semua tanggung jawabku hari ini selesai, tapi bukan berarti pengobatan ibu selesai. Setelah obat yang ketiga ini habis, obat ibu yang secara alami ya, ini jelas-jelas ibu tidak bisa meleset lagi dari program pola makan kita. Jadi ini Ibu Rasmiati. Ibu ini umur 63 tahun dari Padang Selaso. Nah, jadi kasus ibu ini sesuai umur, ibu ini katarak. Nah, katarak ibu ini pandangan matanya sudah berasap ya. Nah, ini kalau di medis ini tidak ada cerita lain, ini wajib dioperasi. Tapi yang namanya pasien ini ada yang galak mau dioperasi, ada yang tidak ya. Nah, jadi ibu ini memang menolak operasi dan ini pasien menolak, membatalkan, akhirnya ketahuanlah memang yang kiri yang lebih tinggi persennya. Jadi yang dari awal sudah saya ngomongin, dalam progres ini yang kanan semakin terang, kiri akan ngikut kembali. Ini matanya pun sudah banyak berkurang lemak-lemak matanya. Nah, ini masih on progress lah. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Ngapa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa naik curhat. Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2.
Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama Dio itu nguna-nguna gawenyo, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang Dio sukses nian ma. Acak bungo dia nyeri ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ya ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatur kenya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya, tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik angkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Cara kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB Dio, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Ya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow. Biasa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, sebagai upaya menjaga stabilitas harga berbagai kebutuhan komoditas di Sumatera Selatan pada musim kemarau, Pemprov Sumsel lakukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi pasokan di pasaran. Untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran pada musim kemarau, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya agar pasokan bahan pokok dan berbagai komoditas tetap tersedia di Sumatera Selatan. Salah satunya melakukan kerjasama antar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzuan Effendi mengatakan, beberapa komoditas yang dipasok dari provinsi lain diantaranya cabai, bawang merah, dan sayuran yang tumbuh di dataran tinggi seperti kentang, wortel, dan juga kubis. Secara produk, hampir semua itu bisa diproduksi di kita, tapi memang ada yang kurang. Nah, tentunya inilah hukum pasar, di mana yang berlebih itu akan didatangkan ke tempat lain sehingga akan stabil. Dan kita, namanya KAD, itu yang kita lakukan. Selain kerjasama antar daerah, Pemprov Sumsel juga melakukan pompanisasi di area pertanian sebagai upaya mencegah gagal panen akibat kekeringan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, dalam diskusi ketahanan energi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia mendorong penggunaan batu bara sebagai sumber energi dapat dilakukan dengan ramah lingkungan oleh generasi muda. Anggota DNRI, Profesor Johni Jonathan Numberi mengatakan, sebagai salah satu lumbung energi nasional, Sumsel memiliki potensi batu bara sebagai sumber energi untuk mendukung PLTU. Meski begitu, sumber daya batu bara juga perlu disoroti lebih lanjut oleh generasi muda dalam penggunaannya secara lebih ramah lingkungan melalui adaptasi perubahan teknologi seperti mengubah batu bara menjadi dimethyl ether. Tantangan kita yang saya ingin sampaikan pada rekan-rekan muda, bagaimana melakukan adaptasi perubahan-perubahan teknologi sehingga penggunaan batu bara ini bersih dan ramah lingkungan. Ketua Pemuda ICMI Sumsel, Muhammad Nur Aziz mengatakan, melalui diskusi ketahanan energi ini diharapkan dari DNRI dapat memberikan pemahaman terhadap generasi muda dalam hal pemanfaatan batu bara di Sumsel. Ya, nggak sampai info dari atas. Nah, makanya kita menghadirkan ruang diskusi ini agar anak-anak muda di Sumsel terutama itu bisa mengetahui langsung dari ahlinya. Diskusi ini juga mendorong PP nomor 40 tahun 2025 demi mencapai target net zero emission. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. sebelum berobat sama Mister itu parah luar biasa. Kaburnya sama sekali nggak bisa ngelihat. Yang awalnya kemarin sempat berobat ke rumah sakit mata dan kata dokter harus dioperasi karena ibu punya penyakit darah tinggi, makanya ibu nggak mau ambil resiko karena rata-rata operasi itu tuh jarang yang berhasil. Nah karena anak kami nggak mau, jadi coba cari informasi, kemarin tahu informasi pengobatan mata Naina itu di Pak TV. Lalu searching di IG, terus kami kontak ke nomor Mister dan buat perjanjian itu pertemuan. Dan alhamdulillah pas di pengobatan pertama itu ada
ada kemajuan, ada progres yang bagus dan sudah diatur sama Mister untuk menjaga pola makan. Pola makan berjalan, ya kan? Progres tetap berjalan juga. Asal ibu sabar, ya. Ibu yakin sama Allah, ibu yakin dengan niat ibu, ini tetap ibu jalankan terus. Nah, hasil untuk ibu, hasil untuk keluarga ibu. Nah, jadi ibu ini masih ada satu step lagi ini, masih mau menghabiskan obat yang terakhir. Izin Allah sehat selamanya, terang kembali matanya. Dan ini ada hadiah nanti untuk ibu di lebaran ini, ibu punya mata untuk sanjo-sanjo sudah terang, ya kan? Oke, makasih ya, sehat semuanya. Oke. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, PMBB Sumatera Selatan menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan guna membahas persiapan Lomba Pidato 3 Bahasa dan Hadro yang akan diselenggarakan oleh PMPB Sumsel pada 8 hingga 9 Agustus 2026 di Palembang Square Mall. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus atau PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Utwi Tantang Suntani, hadir dalam kegiatan tersebut. Kabid Humas PMPB Sumsel, Firman Hakim, anggota Humas Rocky, Wakil Bendahara PMPB Sumsel, Diah Mayasari, Ketua Panitia Ahmad Ikram Alkaf, serta jajaran panitia. Dalam kesempatan tersebut, PMPB Sumsel menyampaikan rencana pelaksanaan Lomba Pidato 3 Bahasa dan Hadroh
yang akan menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan potensi generasi muda. Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Utwi Tantang Suntani, menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut karena dinilai dapat menjadi wadah bagi pelajar Sumatera Selatan untuk berprestasi sesuai bakat dan keterampilannya. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentu menghimbau kepada persekolahan jenjang SMA dengan SMK untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengikuti lomba pidato 3 bahasa dan lomba hadro ini. Mari kita sukseskan kegiatan dari PMPB ini karena kegiatan ini sangat positif bagi anak-anak sekalian untuk mengimplementasikan hasil latihan selama ini. Mari kita ramaikan lomba yang akan dilaksanakan oleh PMPB ini. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Panitia Ahmad Ikram Alkaf mengatakan audiensi berlangsung dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ia berharap kegiatan yang akan digelar pada 8 hingga 9 Agustus 2026 ini di Palembang Square Mall dapat berjalan lancar dan juga sukses. Kami disupport langsung oleh Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk melaksanakan acara lomba pidato 3 bahasa dan hadroh pada hari Sabtu dan Minggu 8 sampai 9 Agustus 2026 di PS Mall yang dilaksanakan langsung oleh PMPB Sumatera Selatan. Harapan kami acara ini berjalan dengan lancar, sukses, sesuai dengan keinginan kami selaku panitia. Rian Kusuma, PEL TV. Pemirsa, tim PMPB Sumatera Selatan menyambut kepulangan 25 jemaah umroh yang diberangkatkan pada 20 Juli 2026. Rombongan yang terdiri dari anggota PMPB Sumsel dan tim riset PMPB Sumsel ini tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Bandarudin II Palembang dengan penuh rasa syukur. Selain menunaikan rangkaian ibadah umroh, perjalanan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan riset mengenai jejak Kiai Marogan di Tanah Suci. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PMPB Sumsel dalam mendokumentasikan sejarah tokoh-tokoh Palembang yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Islam. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Sekretaris Jenderal PMPB Sumsel, Fatur Rahman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah dan tim riset yang telah menyelesaikan misi ibadah sekaligus penelitian dengan lancar. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas keselamatan dari 25 jemaah umroh PMPB Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah berada di Palembang, juga kepada tim riset yang dipimpin oleh Pak Beni Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan utama riset ini akan bermanfaat bagi warga masyarakat Palembang khususnya. Tertitip salam dari Pak Yusuf sebagai Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu. Beliau sampaikan permohonan maaf bahwa beliau tidak bisa menyambut kedatangan teman-teman. Tetapi beliau bersyukur kalau kemarin berangkatnya orang 25 ya dari PNPB kembali ke Palembang dengan 25 orang juga. Selanjutnya, tim riset PMPB Sumsel, Profesor Adil, menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut akan dikaji secara mendalam dan diseminarkan kepada masyarakat pada bulan September mendatang. Seminar itu diharapkan menjadi wadah akademis untuk memperkenalkan temuan-temuan riset serta memperkaya khazanah sejarah Islam di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan tim riset yang kemarin sudah mengumpulkan data dalam waktu yang tidak terlalu lama, tim ini akan terus bekerja sampai nanti diseminarkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah ya, di awal bulan depan, maksudnya awal bulan September ya, kita akan adakan seminar hasil dari penelitian tim riset ini untuk dinilai oleh masing-masing narasumber. Setelah itu baru nanti kita akan publikasikan. PMPB bisa menyumbangkan khazanah mozaik keislaman yang luar biasa untuk kita masyarakat
bukan hanya Palembang tetapi juga masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat dunia internasional. Melalui penelitian yang berkelanjutan, PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian sejarah, budaya, dan warisan keislaman bagi generasi mendatang. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kali ini PMPB Sumsel menyalurkan bantuan kepada seorang ibu yang memiliki 2 anak disabilitas di wilayah Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. PMPB Sumsel menyalurkan bantuan kepada seorang ibu berinisial N yang memiliki 2 anak disabilitas yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Bantuan diserahkan secara langsung oleh tim PMPB Sumsel yang terdiri dari Wakil Ketua Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Humas, Satuan Tugas atau Satgas, Rescue, serta Serikandi PMPB Sumsel. Melalui bantuan yang diberikan, PMPB Sumsel berharap dapat turut meringankan beban keluarga, sekaligus memberikan dukungan moral agar ibu dan kedua anaknya dapat menjalani kehidupan dengan lebih kuat. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumsel, Herman Syah, menyampaikan PMPB Sumsel akan terus bergerak dan hadir di tengah masyarakat. Beserta rombongan dari PMPB Provinsi Sumatera Selatan diutus oleh Bapak Ketua untuk melihat keadaan ibu yang ada di sebelah kanan saya ini. Alhamdulillah pada hari ini sedikit kami memberikan tali kasih dari Ketua PMPB Provinsi Sumatera Selatan. Semoga bantuan yang kami berikan kepada ibu dan 2 orang anaknya ini akan bermanfaat untuk sedikit membantu meringankan beban daripada ibu tersebut. Terima kasih. Usai menerima bantuan, suasana haru menyelimuti ibu dari 2 anak disabilitas tersebut. Ibu yang berinisial N tersebut mengaku mengenal PMPB Sumsel melalui kegiatan senam sehat disabilitas yang pernah digelar PMPB Sumsel bersama PAL TV. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas dan keluarganya. Alhamdulillah sudah sangat terbantu dengan bantuan dari Bapak M. Yusuf Malaya, dan saya dan anak-anak saya berterima kasih banyak untuk Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, banyak rezeki, karena yang ditolong ini anak surga, anak yang didiagnosa autis spectrum disorder dan traumatic stress disorder. Dan terima kasih banyak Bapak bantuannya. Terima kasih sudah menolong kami di sini. PMPB Sumsel menegaskan untuk terus menggerakkan seluruh elemen organisasi, mulai dari Satgas, Rescue, Serikandi, hingga bidang-bidang terkait untuk bersama-sama hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Suasana penuh haru dan syukur mewarnai kepulangan 360 jemaah umroh holiday angkasa wisata di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Seluruh jemaah tiba di tanah air menggunakan maskapai Garuda. Sebanyak 360 jemaah umroh holiday angkasa wisata yang diberangkatkan pada 20 Juli 2026 tiba di kota Palembang melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II menggunakan 1 pesawat charter Garuda.
Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Ustadz Haji Suparman bersama tim Holiday Angkasa Wisata. Suasana haru terlihat saat para jemaah bertemu kembali dengan keluarga yang telah menunggu di bandara. Ustadz Suparman mengungkapkan rasa syukur karena seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah umroh dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Holiday Angkasa Wisata juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik, mulai dari proses keberangkatan, pendampingan selama di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke Indonesia. Kami berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dalam rangka penjemputan kepulangan jamaah Charter Garuda sejumlah 360 jamaah. Alhamdulillah berangkat dan pulangnya semuanya jamaahnya tetap sejumlah 360 dan diberikan kesehatan, kelancaran dan kelapangan. Semoga kepulangannya ini nanti mendapatkan predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin, Allahumma amin. Holiday, oke. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penanaman 17.000 bibit mangrove. Penanaman dilakukan menggunakan sistem hybrid engineering atau rekayasa hibridah untuk melindungi bibit dari hantaman ombak besar yang sering memicu abrasi di kawasan pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menanam 17.000 batang mangrove sebagai upaya melindungi ekosistem pesisir. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli. Penanaman dilakukan dengan metode hybrid engineering atau rekayasa hibrida. Melalui metode ini, petugas dan warga terlebih dahulu membangun pagar penahan ombak dari kayu galam. Kemudian menanam bibit mangrove di bagian belakangnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono menjelaskan, metode tersebut dipilih karena gelombang di wilayah pesisir cukup kuat. Tanpa pagar pelindung, bibit mangrove rentan tersapu ombak. Rusdi menambahkan penerapan hybrid engineering dilakukan di 23 titik termasuk di Desa Pagatan Besar dan Desa Bangkau, Kabupaten Tanah Laut. Mengapa kita laksanakan ini? Karena apa? Karena ombak atau gelombang terlalu besar, terlalu kuat, terlalu kencang. Jadi kalau kita tanam murni itu pasti akan cepat mati. Jadi kita adakan hybrid engineering ini ada 23 di Desa Pagatan Besar ini, di Desa Bangkau itu ada 11. Jadi kurang lebih 17.000 batang pohon mangrove yang kita tanam nantinya. Selain mencegah abrasi, hutan mangrove juga menjadi habitat perkembangbiakan ikan. Kedepan, kawasan ini juga diproyeksikan mendukung program perdagangan karbon atau carbon trading. Berdasarkan data rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan mencapai 67.023,23 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.329,47 hektar diantaranya mengalami kerusakan. Melalui penanaman ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mempercepat pemulihan ekosistem mangrove sekaligus memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Emas batangan naik 10.000 per gram. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, harga emas batangan di salah satu toko emas di Pasar Sako Palembang naik tipis Rp10.000 per gram. Sementara harga emas perhiasan masih bertahan stabil. Harga emas batangan pada Kamis 30 Juli 2026 di angka Rp2.635.000 per gram, naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelumnya. Sementara itu harga emas perhiasan masih bertahan di angka Rp13.700.000 per sukunya. Menurut pedagang emas, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan membuat pergerakan harga emas dunia belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasar domestik juga cenderung stabil. Mungkin ada selisih 10.000 lah naik per gram. Berapa itu? Di 2635. Selisihnya di emas hari ini fluktuasi di angka 13.700 masih stabil. Tidak terlalu range jauh untuk yang perhiasan. Kondisi harga yang masih relatif stabil menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi emas, sebab peluang kenaikan harga dalam jangka panjang masih terbuka. Muhammad Aidil, PAL TV.
Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Soabato 26 Ilir, Jalan Merdeka terpantau masih berada pada kondisi stabil. Meski demikian, stok kebutuhan pangan masyarakat dipastikan masih aman dan mencukupi. Harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di Pasar Rakyat Soabato 26 Ilir, Jalan Merdeka, Kota Palembang terpantau masih dalam kondisi normal dan relatif stabil. Sejumlah komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula hingga telur tidak mengalami perubahan harga yang signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Salah seorang pedagang sembako, Mario, mengatakan hingga saat ini belum terjadi kenaikan maupun penurunan harga yang berarti pada sebagian besar kebutuhan pokok. Menurutnya, pasokan barang dari distributor masih berjalan lancar, sehingga stok di tingkat pedagang tetap tersedia dan mampu memenuhi permintaan konsumen. Kalau untuk saat ini, harga sembako dari misalnya beras, telur, minyak tidak ada kenaikan ya, masih stabil pada saat dari Senin pas anak mau masuk sekolah. Tidak ada kenaikan sih, stabil. Untuk harga telur sendiri belum ada kenaikan? Masih stabil di harga 27.000. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya semoga harga-harga ini bisa turun lagi, bisa normal kembali. Para pedagang berharap kondisi ini dapat terus bertahan dalam beberapa pekan ke depan. Mereka menginginkan pasokan dari distributor tetap terjaga agar tidak terjadi kelangkaan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Suryadi, PAL TV. Pemirsa, harga ayam potong di Pasar Soabato 26 Ilir, Jalan Merdeka, Kota Palembang mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Pedagang menyebut naiknya harga dipengaruhi akibat mulainya program makan bergizi gratis atau MBG. Harga ayam potong di Pasar Soabato 26 Ilir, Palembang kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Menurut Fikri, salah seorang pedagang ayam potong, naiknya harga tersebut telah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Fikri mengatakan naiknya harga dipengaruhi akibat mulainya program makan bergizi gratis atau MBG yang membeli ayam potong dengan jumlah banyak sehingga mempengaruhi harga jual di pasaran. 40. Itu kapan ya naik? Dari budak masuk sekolah sampai MBG, bareng dan MBG. Iya, budak sekolah pertama masuk. Tapi untuk 40 itu kapan mulai puncaknya? Mulai puncak hari ini. Hari ini baru iya, naik ya? baru naik. Untuk pembelinya baik dengan harga 40.000. Agak turun yang pembelinya. Pedagang berharap harga ayam potong bisa stabil agar pembeli kembali meningkat. Suryadi, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri.
Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opis 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf jepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cekiki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Pal TV, Mang Cek Bicek dimanapun berada. Sedang ini aku Bicek Kiki balik lagi di program acara kesayangan kita, Halo Palembang. Beragam informasi yang menarik dan juga yang pastinya menginspirasi untuk pemirsa Pal TV dengan menghadirkan narasumber secara langsung di studio kita. Dan kita akan membahas tema yang menarik pastinya setiap hari. Pagi hari ini tema kita adalah pelantikan DPD APSI Kota Palembang, penguatan organisasi pedagang pasar. Dan yang pastinya Bicek Kiki tidak dewean, sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio kita. Langsung disapa pagi hari ini ada Sekretaris Umum DPW APSI Kota Palembang, Bapak Irwansyah Masri. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, di sebelah Bapak Irwansyah ini ada Ketua DPD APSI Kota Palembang, Bapak Ben Rizal DT Rajo Penghulu. Selamat pagi Bapak Rizal. Selamat pagi Mbak Kiki. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas tadi sebelum ke sini apa dulu nih Pak? Sebelum ke sini ya masih mampir di rumah dulu, dari rumah langsung ke sini. Oke. Dan pemirsa Pal TV pagi hari ini tentunya berkaitan juga dengan Anda yang mungkin ada aktivitas sering ke pasar ya, yang udah pasti ini dilakukan oleh para ibu-ibu. Mungkin masih sedikit asing ya dengan istilah APSI ini apa? Apakah memang ada organisasinya di pasar begitu ya? Kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan narasumber kita. Nah langsung saja ini Kiki menuju Bapak Irwansyah dulu. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih secara sederhana kepada pemirsa Pal TV, apa sih APSI dan tupoksinya? Baik, terima kasih. APSI ini adalah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. APSI ini bertujuan adalah bagaimana membantu para pedagang-pedagang tradisional, kemudian membina pedagang-pedagang tradisional, kemudian juga memberikan masukan-masukan sehingga pedagang-pedagang sini meningkat ekonominya sehingga dapat menafkahi keluarganya, Bu. Nah, tujuan kita melindungi baik itu secara hukum maupun secara bersinergi pedagang ini meningkatkan kualitas pedagang. Apalagi sekarang ini dengan adanya digitalisasi. Oke, dan di sini juga disebutkan bahwa ada organisasinya untuk para pedagang pasar begitu ya? Iya, jadi Asosiasi Pedagang Pasar ini kalau di level tingkat pasar namanya Komisariat Pedagang Pasar, contohnya 16 hilir, berarti Komisariat Pedagang Pasar 16 hilir. Jadi levelnya itu ada di pasar, ada di kota, kabupaten, ada juga di provinsi, dan ada juga di pusat. Oke, berarti seluruh pedagang pasar, artinya seluruh yang berdagang di pasar tradisional itu semua dirangkul untuk ikut organisasi ini? Betul, Bu. Semuanya kita rangkul untuk ikut organisasi ini dalam rangka kita pembinaan pedagang, baik itu secara kualitas pedagang, kemudian juga memberikan akses pedagang, baik itu kepada keuangan perbankan, baik juga kepada pemasok-pemasok, Bu. Jadi itu salah satu keuntungan kalau memang kita dirangkul ya dalam asosiasi ini ya. Keuntungan lain yang didapat mereka? Jadi namanya kita berinteraksi secara secara umum, Bu ya. Artinya tidak semua itu berjalan mulus. Kadang-kadang ada juga persoalan-persoalan. Umpamanya pedagang terlibat masalah hukum. Nah, kita dari APSI akan membantu memberikan pembelaan hukum gratis kepada pedagang-pedagang kita yang bermasalah atau ataupun yang dijebak ataupun apapun persoalannya, kita APSI siap membantu pedagang secara hukum, Bu. Oke, APSI ini juga memberikan edukasi nggak sih untuk para pedagang untuk tidak berlaku nakal ya? Artinya nakal ini banyak sekali, menjual produk-produk yang kualitasnya tidak baik atau mungkin yang menyalahi aturan kesehatan, juga mungkin kenakalan dari para pedagang, mungkin timbangan dan lain sebagainya begitu. Baik, Bu. Jadi memang kita APSI secara nasional kita bekerja sama dengan Balai POM. Secara nasional, Bu ya. Karena itu nanti diturunkan sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita dengan BPOM Sumatera Selatan atau Kota Palembang ini kita bekerja sama bagaimana kualitas-kualitas dari bahan baku yang dijual oleh para pedagang ini bisa diawasi dan dilihat oleh Balai POM dan diuji oleh Balai POM sehingga apa yang dijual itu, yang diperdagangkan itu tidak merugikan konsumen atau masyarakat kita. Oke, artinya tidak hanya dari kita, tapi memang tidak hanya untuk kesejahteraan kita, tapi juga memang kesejahteraan para konsumen juga dipikirkan. Betul, ya, dengan memberikan sedikit pengetahuan begitu ya bahwa ini tidak diperbolehkan begitu ya. Baik, nah APSI ini memang sudah berdiri sejak lama.
Latar belakang atau visi misinya ini seperti apa? Jadi APSI ini berdiri sudah lama, Bu. Itu pendirinya itu Pak Ngadiran, Pak Edi Sayuti, dan Pak Tubagus ya dari Banten. Ini awalnya didirikan kenapa? Karena pedagang pasar ini perlu pembinaan. Karena pedagang pasar ini notabene, Bu, karena modalnya kecil. Jadi perlu pembinaan, perlu akses bagaimana akses perbankan ya. Pemerintah sudah memberikan akses umpamanya KUR, tapi tidak bisa dinikmati oleh pedagang-pedagang kecil. Nah, ini yang kita sambungkan, kita sinergikan dengan pemerintah pedagang-pedagang ini sehingga pedagang-pedagang ini bisa meningkat ekonominya, kemudian bisa menafkahi keluarganya dan bisa menjadikan anak-anaknya nanti menjadi orang yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, Bu. Jadi secara permodalan dibantu untuk aksesnya ya. Betul. Kadang-kadang masyarakat pedagang kecil ini juga memang orang kecil yang tidak mengerti dengan KUR itu tadi ya, mungkin ya. Jadi mungkin lebih disalurkan begitu Salurkan, artinya betul. ya. Baik, kalau kita membahas tema kita penguatan organisasi pedagang pasar, ada kata-kata penguatan. Penguatan ini maksudnya apa nih? Penguatan itu kita ini kan organisasi, Bu. Organisasi ini kan perlu persatuan. Kita harus bersatu. Kita harus bersama-sama menguatkan organisasi ini. Makanya kita berharap kepada seluruh pedagang, marilah ikut bergabung kepada APSI ini sehingga kita kuat dan kita bisa bersinergi dengan pemerintah, dengan akses keuangan, seluruh perbankan, kemudian juga dengan pihak-pihak yang terkait seperti tadi yang saya sampaikan, Badan POM. Karena bagaimanapun maka yang kita dagangkan ini kan dimakan oleh para konsumen. Itu harus betul-betul artinya higienis. Tidak boleh ada masuk bahan-bahan kimia yang dilarang oleh pemerintah. Nah, ini kan sinergi semuanya ini tentu akan memberikan kualitas yang terbaik, baik itu pada hasil dagangannya, kemudian juga kualitas terbaik kepada pedagang. Kemudian juga kita akan berusaha memberikan edukasi supaya mereka memahami digitalisasi. Zaman sekarang ini kan susah, Bu. Berdagang kan tidak bisa lagi kita duduk aja. Tetapi perlu juga kita edukasi bagaimana digitalisasi. Supaya konsumen kita tidak hanya yang datang, tapi juga konsumen yang ada di luar. Nah, dengan adanya sinergi seperti ini, edukasi seperti ini, kita berharapkan pedagang-pedagang itu akan meningkatkan kualitasnya, kemudian juga akan meningkatkan kemampuan dia dalam berdagang, kemudian juga akan meningkatkan hasil ekonomi dia, Bu. Oke, banyak sekali sebenarnya ya tugas atau PR yang harus ditangani ya atau diselesaikan satu persatu ya. Betul. Terutama untuk tadi modernisasi dari para pedagang pasar. Nanti kita akan lebih dalam membahas mengenai modernisasi kayaknya lebih panjang di segmen yang selanjutnya ya. Kiki menuju Bapak Rizal dulu ini. Bapak Rizal, bahwa di sini nanti kan penguatan salah satunya adalah secara intern dulu. Benar. Jadi harus dibentuk dulu struktur yang mantap begitu ya. Besok adalah pelantikan. Ya, besok pelantikannya tanggal 1 Agustus 2026 di gedung Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Oke, itu setingkat Sumatera Selatan atau seluruh Indonesia? Itu tingkat kota. Yang pelantikan kota. Cuman bergabung juga kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Oke, turut hadir. Turut hadir dan pelantikan juga sekalian. Sekalian kebetulan Kota Palembang jadi tuan rumahnya untuk pelantikan. Ini pelantikan dilakukan khusus untuk wilayah ini atau memang seluruh Indonesia dilakukan serentak seperti itu? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan saja. Oke. Bapak Rizal nanti akan dilantik sebagai ketua ya? Sebagai ketua. Boleh dijelaskan terlebih dahulu. Jadi Bapak Rizal ini kenapa bisa jadi ketua awalnya, bergabung sudah berapa lama? Begitu. Iya, kita di organisasi APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, kita bergabung sudah cukup lama dari 2004. Dan kita pasar butuh suatu organisasi untuk mengayomi semua pedagang. Karena kita pedagang, kita sebelumnya tidak tahu. Ya, jadi kalau Bapak Rizal ini pedagang ya? Iya, pedagang. Ini kita asli pedagang di Pasar 16 Ilir, usaha sehari-hari. Dari kaki lima sampai sekarang kita ada tempat untuk usaha yang layak. Tapi kami pikir sangat butuh organisasi. Kalau kita tidak punya organisasi, kalau ada permasalahan, kita mau lari kemana? Jadi saatnya kami sudah berapa tahun di 16, mungkin lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Cukup luar biasa. Jadi kami sangat membutuhkan organisasi ini ada dan ini sangat bermanfaat untuk bagi pedagang. Baik. Nah, pedagang pasar kami pedagang
tradisional. Asli namanya Mak Mano dari becek-becek Oh, dulu. Kalau dapat namanya sekarang bisa berkoordinasi dengan pemerintah kota. Mak Mano pasar ini layak dikunjungi oleh masyarakat banyak. Mudah-mudahan pasar ini bisa lebih ramai lagi ke depannya. Iya, kita bahas dulu nih. Tadi Nah. Pak Rizan mengatakan memang sudah lama bergabung dalam APSI, Iya. diawali dari seorang pedagang pasar kaki Pedagang lima pasar. ya Pak ya. Iya. Jadi sudah sekitar 30 tahun ini, 30 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Singkat. Sudah jadi ibu-ibu nih kalau umur Iya. 30 ya. Jadi ngomong-ngomong 30 tahun ini perkembangan Bapak sendiri dari pedagang yang dulu kaki lima sampai Iya. dengan sekarang punya Punya tempat, punya toko. Artinya perkembangan ini dirasa ada peran banyak nggak sih APSI sendiri di dalam perkembangan karir sebagai pedagang? Kita sebagai pedagang peran banyak APSI sangat banyak sekali. Kita dari anggota sampai ikut pengurus dan sampai menjadi bendahara dan ketua harian sampai kita sekarang ini menjadi ketua APSI-nya. Oke, kita spill dulu apa yang dirasain yang paling bermanfaat bantuan jadi anggota dari APSI? Jadi anggota mungkin permasalahan di pasar ini cukup rumit, Mbak. Ada masalah dengan pemerintah, masalah dengan konsumen, dan pelayanan. Di situ masalah, ya di pasar semua sumber permasalahan ada di pasar. Artinya kalau masalah di pasar kita boleh bawa pada saat di forum meeting misalnya dengan anggota-anggota lain? Boleh, kalau itu karena kita di APSI, apa permasalahan-permasalahan yang ada di pasar, dia akan menyampaikan aspirasi ke pengurus APSI nanti. Oke, Jadi, kemudian dari yang kita sampaikan, apa follow up-nya? Follow up-nya kita akan turun ke lapangan, apa sumber permasalahannya, kan itu. Jadi kita kaji sumber permasalahannya. Jadi mana yang bisa kita atasi, mana yang tidak. Kalau tidak, kita kebetulan ada DPW, ada pusat, jadi kita semuanya berkolaborasi. Dan alhamdulillah sekarang ya pusat juga siap membantu permasalahan-permasalahan yang ada. Cuman sekarang kendalanya memang sejak COVID itu sangat pengaruh sekali di pasar. Mungkin pasar-pasar sepi, daya beli kurang. Nah inilah kita mengharapkan peran pengurus DPW dan pusat untuk bisa membantu pedagang-pedagang ini nantinya. Oke, dari mulai kita bahas tentang pengaruh COVID. Sebenarnya COVID ini sempat memutus mata rantai perdagangan juga lumayan besar ya, dengan mengalihkan pertemuan face to face dengan pedagang melalui sekarang virtual. Jadi banyak belanja melalui online. Hal inilah yang membuat pasar tradisional yang tidak mampu menguasai teknologi membuat kalah saing ke pedagang yang bisa main-main gadget nih, artinya cukup di rumah live bisa jualan. Benar. Nah untuk mengatasi hal yang seperti ini apa yang sudah dilakukan, langkah yang dilakukan? Langkah ini sekarang sudah dilakukan oleh pedagang, memang ada juga sudah ada yang live di pasar itu, dan sekarang kami mengarahkan pedagang tuh melayani dengan senyum. Jadi dulu kan di pasar tuh kan kesannya ganas. Kalau harganya terlalu tinggi, kalau dapat kita bisa bersaing. Mana harga-harga yang ada di zaman sekarang, harga apa pas namanya. Jadi kalau bisa kita bisa mengiringi dengan harga dan bagaimana kita cara menarik pelanggan untuk bisa datang ke pasar. Contoh pasar-pasar tuh mungkin tempat parkirnya nyaman dan pemerintah juga mendukung. Mungkin kami juga nanti butuh pasang CCTV. Karena untuk pasar keamanan ini ya? kan untuk keamanan. Copet Ya, misalnya. copet namanya. Tapi sekarang sudah jauh berubah. Tapi kami pingin lebih, apalagi dengan pemerintah nantinya. Itu kita saran dan masukkan. Dan fasilitas jalan itu kalau dapat enak. Jadi pasar tuh tak berkesan kumuh lagi, gitu kan? Iya, ngomongin Nah. permasalahan pasar pasti banyak nih kan. Banyak. Kita tidak bisa spill siko-siko, dan saya sebut ke siko-siko. Yang jelas ini jerimutnya banyak ya Pak. Iya. Itu salah satu mungkin yang membuat Pak Irwansyah juga tadi senyum-senyum ya. Pak Irwansyah, Kiki nak nanya lagi nih seputaran koordinasi antara permasalahan pasar, juga pemecahannya, terkait pemerintahan pastinya ya. Dan pastinya kita tahan dulu untuk pemirsa POL TV, Kakek Bicek Kiki dan juga narasumber balik lagi di segmen yang kedua, tetap di Halo Palembang.
Iya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ngapo? Merengut bay. Kok kusutnya baju tidak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih, abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening ngapo terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kok pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa enggak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok bato sama buat kacau bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, lajulah. Kau daftarlah sekarang ya. Kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana?
Pak Bos. Izin Pak Bos. Kebetulan jam shift mail sudah selesai. May izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda.
Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa Pal TV, masih mantap di Halo Palembang, masih berewangan dengan Bicek Kiki juga, dan yang pastinya kita masih membahas tema kita yaitu pelantikan DPD APSI Kota Palembang, penguatan organisasi pedagang pasar. Ya memang di awal segmen pertama sudah berbincang dengan narasumber kita mengenai apa itu DPD APSI, khususnya juga tupoksi, dan juga mungkin sedikit tadi berbincang mengenai bagaimana perjalanan karir seorang Bapak Rizal ya yang besok akan dilantik insya Allah. Dan kita balik lagi nih ke segmen yang kedua ini, tadi sempat disenggol sedikit di awal bahwa memang kalau ngomongin permasalahan pasar yang kompleks luar biasa, yang mungkin kalau nak dipecah ke siko-siko atau dibahas siko-siko panjang, tapi yang pastinya dari seluruh permasalahan ini kan akan ditampung oleh kita, organisasi kita, dan ini pasti harus ada solusi yang terkait dengan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah terbaik, termasuk itu ketegasan dan lain sebagainya. Untuk jalurnya mungkin bisa dijelaskan nih Bapak. Baik, Bu. Jadi kita APSI ini berusaha mendekati pemerintah dalam rangka kita memberikan masukan terhadap perkembangan dari seluruh aset-aset yang ada sekarang pemerintah punya. Pertama, pasar 16 yang sampai sekarang sejak dari tahun 2016 sampai tahun 2026 ini 10 tahun tidak jelas status pedagang. Apakah menyewa, apakah pemilik, ataukah seperti apa. Tetapi pedagang tetap memberikan retribusi, membayar sesuai dengan perda retribusi pemerintah ini. Nah, termasuk juga pasar lain seperti Cinde. Cinde ini kita kasihan dengan pedagang-pedagang di penampungan. Hampir sudah 10 tahun mereka itu berada di penampungan. Sampai sempat terbakar juga sekali kemarin. Nah, persoalannya apa? Status hukum dari pasar Cinde ini belum jelas sampai sekarang. Apakah status hukum dengan pihak pengembang yang lama Aldirun sudah selesai? Kalaupun tidak sudah selesai, tentu ada kebijakan dari Pak Gubernur kita mau seperti apa pasar Cinde ini. Apakah dibangun seperti semula? Apakah dibangun juga seperti lebih besar lagi, seperti revitalisasi yang karena ini di pusat kota harus lebih melihatkan estetika yang baik. Itu semua kita tunggu. Bagaimana kebijakan pemerintah ini terhadap para pedagang kita ini. Supaya apa? Supaya sinergi ini memberikan kontribusi yang luar dan hasil yang baik. Artinya semuanya merasa tidak dirugikan. Baik itu pemerintah tidak dirugikan, ataupun tidak merasa ditinggalkan, ataupun tidak merasa kebijakan itu merugikan masyarakat. Tetapi juga pedagang juga memberikan kontribusi yang baik. Intinya pedagang ini bisa berjualan dengan nyaman, bisa tertib, bisa mendapatkan konsumen yang baik, dapat juga daya beli masyarakat. Daya beli ini penting. Kalaupun pasar
Besar-besar apapun pasar, kalau daya beli masyarakat tidak mampu, akhirnya apa? Sepi berjualan. Kalau berjualan sepi, artinya artinya pedagang juga yang rugi. Nah, inilah penguatan ini yang harus kita lakukan. Jadi pasar ini harus bagaimana tradisional dipertahankan, daya beli masyarakat ada, bagaimana masyarakat itu berduyun-duyun ke pasar tradisional. Supaya apa? Ini pasar tradisional ini adalah fondasi yang kuat masyarakat secara bersama-sama, bukan individu-individu. Kan? Mohon maaf ini ya, mungkin ada katakanlah minimarket, itu kan individu. Tapi kalau ini pedagang pasar tradisional, itu kan adalah masyarakat kecil, inilah yang memperkuat bangsa Indonesia ini mampu bertahan secara ekonomi, pedagang pasar ini. Karena apa? Mereka hidup dari sinilah. Nah, jadi saya berharap kepada pemerintah, berikanlah kejelasan, berikanlah pemahaman, berikanlah kebijakan-kebijakan kepada para pedagang ini, sehingga pedagang dapat berjualan dengan nyaman, aman, dan tertib, sehingga juga konsumen juga Rahmi akan hadir di situ. Saya kira itu yang penting sekali. Jadi status kepemilikan ini perlu cepat segera diselesaikan begitu ya, nomor satu. Kemudian dengan status kepemilikan kalau sudah dibahas tadi, sehingga membuat juga contohnya tadi Pasar Cinde yang diambil contoh bahwa ada kesemerawutan lah kita bisa katakan ya, bahwa belum ada tempat yang layak untuk berjualan sehingga masih membuat kacau ya. Nah, kalau ngomongin tentang sedikit kekacauan dalam tanda kutip ya, dalam arti si pedagang yang kadang-kadang memakan badan jalan untuk berdagang, contoh di Lemabang misalnya dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya ada juga kalau kita bilang salah di pihak pedagangnya ya, artinya para pedagang juga kadang-kadang memakan hak jalan umum begitu ya. Ini seperti apa? Jadi kita sebenarnya memberikan edukasi juga kepada pedagang. Kepada pedagang kita sampaikan, kita boleh berjualan, kita mencari nafkah, tapi kepentingan orang lain jangan terganggu. Artinya apa? Pejalan kaki tidak terganggu, kendaraan umum tidak terganggu melewati situ. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang ini kan pembiaran. Pembiaran ini artinya apa? Pertama yang dagang di pinggir jalan itu 1-2 orang, dibayarin aja, akhir-akhirnya lama, akhir-akhirnya sudah banyak. Nah, kalau sudah banyak kayak gini, kan sulit untuk dipindahkan lagi. Artinya mereka akan marah nanti kan, mencari nafkah untuk anak keluarga mereka. Nah, inilah artinya jangan sampai terjadi pembiaran seperti ini. Kalau memang itu tidak boleh berjualan di situ, jangan dibiarkan orang itu berjualan di situ. Kan pemerintah sudah ada pasar di dalam. Nah, sekarang ini justru orang dalam berduyun-duyun jualan di pinggir jalan. Supaya apa? Kenapa? Kalau masih bertahan di dalam, Bu, orang masih berbelanja kan di pinggir jalan. Nah, ini yang jadi masalah, kasihan orang yang punya kios di dalam pasar tersebut. Nah, oleh karena itu, kita berharap tidak ada lagi sebenarnya berjualan di pinggir jalan yang mengganggu hak orang lain. Masuklah ke dalam semuanya. Pasti pembeli, konsumen akan masuk ke dalam pasar. Nah, ini tanggung jawab siapa kalau menurut Bapak? Nah, ini tanggung jawab pemerintah dengan para pedagang sebenarnya. APSI juga bertanggung jawab di sini memberikan edukasi, Bu. Ya, APSI juga memberikan edukasi pada pemerintah. Tapi juga pemerintah memberikan dukungan ketertiban ini. Karena semuanya kebijakan ini kadang ada di pemerintah. Pemerintah melarang, oke, tolong dibantu nanti. Dibantu dari mana? Dari Dinas Perhubungan ada, dibantu dari Pol PP ada. Dilarang mereka jualan itu. Mari masuk ke dalam pasar semua. Kita bangun pasar sudah besar-besar kita bangun, tapi tidak ada penghuninya nanti kan. Nah, APSI sendiri seperti apa menanggulangi ini? Nah, kita memberikan edukasi kepada pedagang. Tolong kepada pedagang, kembalilah ke dalam gedung, ke dalam pasar. Karena ini apa? Karena kita sayang kita punya kios tapi jualan di luar. Ini juga akan selain kendaraan umum melintas, apalagi di Lemabang itu Bu ya, itu truk-truk besar lewat situ, kontainer lewat situ. Kalaupun meleset terbalik atau segala macam atau terinjak atau tertubur, itu kan sangat berbahaya. Nah, berbahaya tidak hanya untuk pedagang tapi juga untuk konsumen sebenarnya kan. Artinya masyarakat umum. Nah, ini kita berharap yang punya kekuatan ini kan pemerintah yang bisa begitu, Bu. Nah, jadi saya harap ada sinergi begitu, Bu, dengan pemerintah. Karena walaupun sudah dilakukan pembinaan atau edukasi ya, tapi tetap harus ada penertiban ya untuk melakukan hal ini ya. Baik, kita masih menunggu mungkin ada
sambutan ya Ya, dari siap. pemerintah nanti untuk menanggulangi hal yang seperti ini. Tadi juga disebutkan bahwa memang daya beli masyarakat ya, tadi sempat disebutkan bahwa daya beli masyarakat pastinya terkait juga dengan perkembangan si pedagang sendiri. Kadang-kadang daya beli masyarakat itu lumayan tinggi, buktinya harga di supermarket dan minimarket itu biasanya price-nya lebih mahal ya daripada pasar. Tetapi masyarakat lebih merasa mungkin nyaman, aman, dan mungkin lebih mudah diakses juga di supermarket dan minimarket. Nah, bagaimana nih menciptakan suasana supaya juga dirasakan hal yang sama kalau kita ke pasar tradisional. Ini Kiki kemana nih nanyanya kalau ini? So, Pak Irwansyah ya. Oke. Yang pertama, Bu, itu sebenarnya bagaimana akses pedagang ini mendapatkan barang murah, Bu. Kalau minimarket, dia langsung dengan perusahaan besar, katakanlah Unilever. Dia ngambil barang besar. Dari umpamanya dia ngambil barang katakanlah 10, dia dapat diskon 1 atau 2. Sehingga itu kan mengurangi harga dia. Dia bisa mempres harga minimarket itu di bawah pasar. Nah, ini yang jadi persoalan juga kan. Sebenarnya pedagang bisa juga seperti itu kalau punya modal. Nah, ini kan modal ini aksesnya kan tidak ada di modal ini. Nah, inilah yang kita bantu pedagang ini, permodalannya. Jadi kalau pedagang sudah mampu umpamanya mengambil langsung ke Unilever, katakanlah gitu ya, dengan dapat diskon seperti ini. Ini kalau di diskon itu kan biasanya, Bu, kalau kita beli cash dia diskonnya lebih besar lagi, ya kan? Kalau ngutang diskonnya sedikit gitu kan, ada lagi itu kan ya. Nah, inilah akses modal. Yang kedua, itu pedagang-pedagang ini pasar itu harus dibuat nyaman. Artinya pedagang juga harus ramah. Kemudian fasilitas juga jalan ke pasar itu nggak boleh becek, jalan ke pasar itu harus bisa diakses oleh kendaraan, minimal kendaraan roda 2. Nah, sekarang ini kadang-kadang mobil ke pasar 16 nggak bisa masuk, Bu. Iya. Nah, kan? Parkir jauh terpaksa. Pasar jauh. Nah, berjalan kaki pula konsumen. Itu yang malas konsumen. Ini kan jadi kenyamanan konsumen itu harus juga kita tingkatkan. Bagaimana konsumen itu, pokoknya aku nak pasar 16 itu lah belanja, aku nak pasar Cinde itu lah belanja. Itu yang kita harapkan. Supaya apa? Akses mereka ke pedagang itu harus diperluas gitu kan, diperbaiki. Yang ketiga, kenyamanan. Kenyamanan ini artinya ya dari tentu tidak ada pungli, tidak ada preman, tidak ada pencopet gitu kan. Jadi kenyamanan itu dibutuhkan oleh konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional ini. Nah, yang keempat, kita berharap bagaimana tempat dari pasar itu menjadikan sesuatu momentum yang bisa diinginkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini kan kalau di pasar tradisional itu kan bisa tawar-menawar harganya kan. Kalau di kan harga pasti. Sudah pas. Nah, tawar-menawar ini kan bagian dari pasar tradisional. Betul. Budaya inilah yang kita coba diangkat supaya apa? Pasar ini makin ramai nanti. Kita coba nawar itu pasar ini makin ramai. Dengan adanya budaya ini kita angkat, Bu. Artinya dengan tawar-menawar ini kita berharap masyarakat konsumen bisa berbelanja di pasar tradisional. Oke, baik. Sebenarnya kalau saya secara pribadi merasakan pasar tradisional ini harganya memang masih relatif lebih murah ya dibanding supermarket ya. Cuma memang ada beberapa kendala yang tadi dikatakan kenyamanan dan lain sebagainya. Kita nanti bahas lagi boleh ya di segmen yang ketiga untuk pemirsa PAL TV, khususnya untuk peran APSI. Seperti apa sih APSI ini membuat terobosan baru ya supaya memang pasar tradisional ini tetap menjadi favorit para ibu-ibu khususnya. Tetap bersama kami. Billy sekarang umur sudah 18 tahun. Dari Kertapati bulan 11 yang lalu ada keluhan matanya. Salah satu keluhan mata ini paling vitalitas dalam nak melok tes. Nah, tes yang dia rencana kemarin itu tes polisi.
Nah, kebetulan izin Allah dari 2010 klinik kita sudah kerjasama dengan institusi negara untuk membantu anak-anak mengejar masa depannya ya, untuk duduk di kepolisian atau tentara. Jadi semua keluhan apapun anak Anda mudah-mudahan masih bisa kita bantu, dan kebetulan hari ini Billy 50 hari mau ngambil obat ketiga, hari ini selesai. Dia sudah berhasil untuk nak tes yang di bulan depan ini, mau dari minusnya semua, keluhan-keluhannya, silinder semua. Jadi kita udah cek di sini semua sudah clear untuk masalah Billy ya. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Coba hari ini ayo penjelasan sedikit sambil kita sharing ya. Nah, jadi ini rencana memang Billy mau dites apa yuk? Tes polisi. Tes polisi. Iya. Kemarin sempat dites di bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 2025. Nah, ini rencana mau tes di bulan berapa lagi? Bulan 2 Februari 2026 ini ya. Oke. Nah, jadi Billy, selama progres di sini untuk perjalanan yang kamu sudah terima hari ini obat yang terakhir 50 hari ya. Apa yang kamu rasakan? Sangat bagus. Selesai yuk. Ya, berhasil dia ya. Jadi dengan mantap bismillah kamu laju kan? Laju ya. Mudah-mudahan izin Allah berhasil kamu untuk negara ini, kamu yang betul-betul bermanfaat ya. Kita doakan semuanya ya. Pemirsa ya, oke. Mudah-mudahan izin Allah apapun semua keluhan mata Anda masih bisa kita bantu di sini. Oke.
Bang Cek Bicek pemirsa Pal TV, masih di Halo Palembang dan masih berewangan juga dengan Bicek Kiki. Tidak terasa ini sudah segmen ketiga ya, setelah segmen pertama tadi kita membahas mengenai apa itu APSI, kemudian juga dibahas permasalahan-permasalahan seputar pedagang dan juga pasar ya, dan terkait dengan pemerintahan terakhir ya. Nah kalau terakhir tadi ngomong berbincang bersama Bapak Irwansyah bahwa memang banyak kendala yang sudah dijabarkan di segmen yang kedua, termasuk daya beli dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari Bicek Kiki Dewe sebagai konsumen merasa masih nyaman sebenarnya belanja di pasar karena selain seger juga harga lebih murah, kalau belinya banyak jadi lebih untung, menghemat. Tapi memang kendala-kendalanya itu ya masih permasalahan seperti biasa ya, kenyamanan dari mulai kebersihan dan lain sebagainya. Kalau dari APSI Dewe, apa yang disumbangkan untuk para pedagang nih? Atau ada pendidikan khusus kah yang dikasih? Ya, makasih. Jadi memang APSI ini kan tidak hanya sekedar kita memberikan perlindungan, itu juga kita memberikan edukasi bagaimana meningkatkan kualitas dari pedagang itu sendiri. Seperti kita melakukan nanti semacam pendidikan masalah pedagang untuk digitalisasi umpamanya kan, ataupun bagaimana cara melayani masyarakat konsumen. Nah itu kita akan kerjasama nanti dengan pihak pemerintah juga, seperti Dinas Perdagangan, kemudian juga dengan Dinas Pasar. Artinya bagaimana pedagang-pedagang ini memberikan kemampuan diri dia, meningkatkan kemampuan diri dia, sehingga konsumen merasa nyaman. Kalau konsumen merasa nyaman, dimanapun pasti mereka akan rabi. Nah, kedua dengan harga yang didapatkan pedagang lebih murah. Saya kira dengan dua akses ini itu akan meningkatkan daya beli masyarakat, Bu. Nah, tentu secara global nanti kan ada juga artinya dengan secara global ekonomi juga secara global juga harus baik. Kalau ekonomi secara global baik, pasti pedagang juga akan menikmati yang baik juga. Dan daya masyarakat pasti akan baik. Artinya kalau sudah banyak nanti umpamanya tidak ada lagi banyak pengangguran, semuanya sudah bekerja, kemudian Daya beli pasti naik ya? Pasti harus naik dan nanti daya beli masyarakat. Kalau mereka tidak mampu untuk dan berbelanja belanja gimana? susah ya? Karena nggak ada pemasukan. Betul. Oh iya, gaji kecil ya, nak belanja susah. Ini ngomong-ngomong ada pelatihan artinya Pak? Ada pelatihan, Bu. Oke, yang diberikan kepada seluruh anggota atau seluruh pedagang? Pada umumnya seluruh pedagang. Jadi nanti kita akan berikan sebuah pedagang, kadang-kadang kan waktu juga, Bu. Pedagang ini tidak semuanya bisa kan berjualan dari pagi sampai sore. Nah, kita mencari juga momentum waktu yang pas itu seperti apa kan. Apakah setelah mereka berdagang nanti kita adakan edukasi pendidikan itu, Bu. Oh ya, ini termasuk juga salah satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Pak. Pelatihan ini diberikan saat di sela waktu mereka berdagang kah? Atau memang waktu khusus, hari khusus atau seperti apa? Jadi bisa juga begini, Bu. Artinya kita bisa pasang tenda nanti di depan pasar. Kita harapkan ada perwakilan pedagang untuk hadir di situ, ya kan? Kita bawa narasumber nanti baik itu dari Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi ya, yang terkait lah gitu ya, maupun dari secara profesional gitu kan kita ambil. Nah, nanti mereka memberikan itu. Bisa juga nanti umpamanya kita cari tempat di luar, artinya di tempat gedung serbaguna yang kita pakai untuk mengajak mereka. Tapi yang paling pas itu sebenarnya di pasar itulah, Bu. Jadi mereka pasti tidak jauh bergerak kan. Nanti ke depan di halaman pasar kita pinjam dengan pemuda pasar, kita bangun tenda, kita berikan pelatihan-pelatihan, edukasi dan bimbingan secara teknis kepada pedagang. Artinya pada saat pedagang itu misalnya berjualannya tadinya bertiga, si kok dikirim dulu untuk meloin kegiatan ini ya. Suami istri, istrinya dulu melo, suaminya jago warung misalnya, jago barang-barang ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi artinya ini sudah dilakukan di setiap pasar atau pasar-pasar besar Pak? Baru pasar besar aja, baru. Nanti setiap pasar-pasar kecil-kecil kita akan lakukan. Oke, tapi memang ini sudah berjalan pendidikan atau pelatihan ini sudah berjalan berapa tahun? Boleh? Ya, kemarin kita kerjasama dengan Badan POM juga pernah seperti itu, Bu, berikan penjelasan kepada pedagang. Jadi pelatihan ini selalu kita adakan karena kita memberikan edukasi bagaimana pedagang ini bisa berjualan dengan baik. Pernah juga ada istilah kadang-kadang, oh kami ini pedagang kecil, mudah nih yang disenggol, artinya kalah lah kalau kita berdebat sama unsur-unsur yang lebih kuat lah istilahnya.
ada nggak sih konsultasi secara khusus pada saat kita mengalami masalah-masalah kayak ini, khususnya pedagang nih ke Pak Edi? Ya, kalau masalah hukum, memang pedagang tuh ini, kalau ada permasalahan, kita orang kecil ini susah. Nah, kadang-kadang itu ya. Inilah yang kita wadai di APSI, karena kita APSI, kebetulan kita, baru menjadi ketua kota dari pedagang, inilah yang kita bentuk pedagang supaya kuat. Jadi apapun permasalahannya nanti, insya Allah kita di APSI bisa membantu. Oke. Kebetulan Artinya ada konsultasi ya? ada konsultasi hukum nanti ada. Kebetulan di kantor, apa di lapangan nanti kita tetap mensosialisasikan ke pedagang. Apapun permasalahannya, tapi kita juga ada syaratnya. Untuk sekarang ini kami haruskan pedagang itu ada kartu anggota APSI. Caranya cak mana? Caranya nanti ada itu bagian administrasi gitu untuk mendaftarkan, mengirim email. Email, nomor telepon, foto, KTP. Nah, nanti kita bikin kartu anggota. Jadi berdasarkan kartu anggota, ini anggota utama. Tapi kami tidak terlalu fokus juga di situ. Biarpun yang belum masuk tetap kami layani. Karena dia tahu nanti, kita butuh, baru dia ikut di APSI anggota tetap, gitu kan. Bapak Kiki sedikit menggarisbawahin tadi harus ada email ya, ada ngirim email. ini segala macam. Bagi yang nggak ngerti. Nah, inilah kan butuh anak-anaknya kan sudah bisa untuk membantu. Ya, kita sendiri juga masih juga kadang nggak ngerti, kan dibantu anak. Jadi email, karena di pusat tuh butuh emailnya. Karena kebetulan kartu anggota tuh punya di pusat, bukannya kita di Palembang. Baik, ini ngomong-ngomong kalau misalnya seandainya sama anak kadang kurang nyambung juga seandainya, ada nggak sih anggota APSI yang sudah paham membantu anggota yang baru bisa, nanti itu dibantu. Jadi kalau emailnya belum ada, nanti dibantu oleh admin gitu nantinya. Berarti ada admin yang bisa Iya, ada admin nolong yang ya? membantu di sini. Insya Allah, kalau itu kita permudah nantinya. Boleh juga datang ke kantor APSI nantinya. Kak, bisa nih bikin emailnya, nanti kita bikin di situ emailnya. Nah, Pak, boleh tahu nggak sih sekarang jumlah atau persentase dari pedagang yang memang berdagang di pasar itu dengan persentase yang melok ke APSI sama yang tidak? Kalau yang melok tuh sudah cukup banyak, tapi yang kartu anggota kami baru mengucurkan lebih kurang 2 bulan ini, Mbak. Oh, dari Jadi baru kartu yang anggota pakai baru, anggota karena ini. kita jadi ketua kota, sudah ada SK, jadi kita punya ide, harusnya kita punya kartu anggota, dan itu perintah dari pusat. Artinya kita punya target nih. Ya, punya untuk target. para pedagang. Para pedagang mungkin selama kita mimpin semuanya kalau dapat bisa masuk anggota APSI dengan berdasarkan kartu anggota. Tapi yang belum masuk tetap kita bina, tetap kita layani. Jadi sejauh ini sebelum punya kartu itu cuma terdaftar secara tertulis. Nah, yang tertulis ini apakah sudah punya kartu Galo apa memang masih ada dalam proses? Yang tertulis masih ada dalam proses. Karena membuat kartu ya dari pusat tuh, karena kita daftar tidak semudah yang kita pikirkan. Karena ada dari pusat. Oh, ini bisa diterima, ada yang tidak diterima. Verifikasinya gitu kan? harus. Iya, verifikasinya dari pusat, Mbak. Apa nih? Boleh dijelaskan nggak verifikasinya? Verifikasinya tuh admin di pusat, mungkin data-data. Data tuh kalau tidak jelas, kadang KTP kabur, itu tak terbaca datanya. Nah, jadi kita harus jelas, dipoto dan jelas. Dan fotonya kan kadang ada kawan foto, ya mana kita bikin KTP. Nah, dipoto, jangan jelas. Jadi itulah pusat mengarahkan ke kami daerah mana untuk bisa membuat kartu anggota sebanyak-banyaknya untuk pedagang. Karena disitulah pusat nanti akan membantu. Apa sih pedagang ini yang bisa dibantu permasalahan-permasalahan? Contoh ya balik lagi ke COVID tadi, masalah ekonomi namanya? Nama-nama yang backlist. Karena ada kur tempo hari itu kan. Itu juga salah satu. Itu salah satu, itu program yang kita akan angkat ke pusat nantinya. Jadi kita sebagai APSI kota menghimbau untuk pedagang-pedagang ikut dengan APSI dengan persyaratan, tapi yang belum begitu yakin boleh mendekati diri lah dulu. Kami lebih juga mengenal ya, lebih mengenal. Karena kami juga APSI akan menampung. Biarpun belum jadi anggota tetap kami layani. Dilayani betul. Selain tadi himbauan agar pedagang ikut ya dalam APSI, mungkin bisa disampaikan himbauan lainnya sebagai ketua yang akan kami mengharapkan seluruh pedagang pasar yang ada di Kota Palembang
marilah kita ke depannya untuk bergabung dengan APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan DPD Kota Palembang. Dan kami menghimbau bagi pedagang untuk ikut membuat kartu anggota APSI. Nanti kebetulan APSI ini ada kantor berpusat di belakang PTC Jalan Senduduk Putih. Nanti situ ada juga bagian hukumnya, permasalahan apa nanti pedagang, nanti akan kita edukasi permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kami menghimbau juga pasar-pasar komisariat yang belum berdiri, silakan dirikan, laporkan ke DPD Kota Palembang. Itu harapan gitu namanya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Ini nomor kontaknya ada nanti Oh di iya, situ. siap. Nanti langsung juga ke alamat Iya, yang ke alamatnya. disebutkan tadi ya. Nah, sekarang Bapak Irwansyah ini terkait juga nanti pengukuhan besok ya, artinya pelantikan besok. Ada harapan untuk para anggota? Pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam APSI ini kita harus bangkit. Kenapa harus bangkit? Karena inilah saatnya pimpinan kita orang pemerintah. Dewan Pembina kita adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Ketua Umum kita adalah sekarang Kepala BGN, yang dulu Wamentan. Kemudian Ketua Umum DPW APSI Sumsel pun kita adalah Bapak Ishak Meki. Artinya kesempatan yang baik ini untuk membangun sinergi daripada pemerintah kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang besar sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar kepada pedagang. Dengan begitu pedagang bisa menjual barang-barang, daya beli masyarakat akan tinggi dan pedagang akan nyaman merasa berjualan di pasar-pasar tradisional ini. Kami kira itu yang penting sekali. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak nih Bapak Irwansyah. Terima kasih juga Bapak Rizal atas informasi edukasi yang menginspirasi pemirsa PAL TV yang mungkin lebih mengenal lagi seperti apa itu APSI, dan semoga yang pastinya terwujud segala harapan kita dari mulai pergerakan ekonomi di pasar ya, dan untuk saya sebagai masyarakat juga bisa menikmati manfaat nih dari APSI ini sehingga bisa mengelola pedagang pasar dengan penguatan tadi organisasi pedagang pasar ini sehingga membawa benefit juga bagi para konsumen ibu-ibu seperti saya. Baik, ya pastinya Halo Palembang untuk edisi hari ini sampai di sini dulu pemirsa PAL TV. Terus saksi ke Halo Palembang setiap harinya dari jam 9 sampai dengan jam 10. Aku mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dong buntu nian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pula. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Ah, kau nih slot. Tidak kata pula. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang
baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah, Sen. Kita belok dulu mama, Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa! Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel? Iya. Mana anak nanya? Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tuh ceritanya tuh? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini gak kamu? Mau pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Pe. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih? Cap bukan kentut ini. Busuknya kan. Maria tahu ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, baseng bae mana aduh aku kentut. Asik tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Talk Show
seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke, Dek. Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jingok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jingok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adek. Itu tuh depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh, Cak romantis nian, Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak, iya.
Boleh lah ya, lala mau nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh? Sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak, itu nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. Ya. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Spal TV tuh. Benar. Iya cek, serius. Apa? Meleburan cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya aman. Sudah kalau nggak ada Iya ada. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih yang telat. dan berarti deh. Oke kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak cek pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah aku tuh setuju kemah itu nah ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tak cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjuk tadi tuh. Minggu kemarin kalau payut. Udah belakang itu. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, ada beda. Apa obatnya? Anti mabuk juga.
Nuh. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Aku cek. Camannya tuh cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Nggak jadi cek. Aku rada gok dulu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat
datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinsengming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku.
untukku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, kate loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, kate loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
aku, cek popi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin Nago selalu. kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besak yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga iya, adat budayanya tetep dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam.
Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Din Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Din Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Pintanya bebelah iga, papangnya nak ayam beruga, enduknya nak cincin bermata, niningnya berkendak semelah. Nak dudul dengan wajah ai 100 mukot, belum berkendak adik sanak lebu pukok. Pintaan secara baik dipakai di zaman mak ini, berbela berutang begawe, pengantin tegus bayari. Pesanku ngan endung udahlah, ngurusi rasaku ngan romlah, betepuk bukannya sebelah, sanggulan gi pacakku cakap, taknya bebelah iga, papangnya nak ayam beruga, entungnya nak cincin bermata, niningnya berkendak semelah. Nak dudul dengan wajah ai 100 mukot, belum berkendak adik sanak lebu pukok. Pintaan secara baik dek pakai di zaman mak ini, berbelah berutang begawe, pengantin tegus bayari, berbelah berutang begawe, pengantin tegus bayari. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
望在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anak aku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula kak, kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau gak kau? Nah ganteng mak ini belagak, besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak dari Hongkong, masih belagak. Pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh daniel kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa deh yo gaya mainin norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ya ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang. Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila. Yang kau dapat aku. Woi bila. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adek kau, udah sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik. Aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak.
Nama saya Siriat, kerjaan guru, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4, saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi. Kan saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan, mata saya tuh sudah agak berguyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Din ya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Din ya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila, habis hujan muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Mata adalah jendela kehidupan. Dengannya, kita melihat dunia, menikmati warna, dan menatap orang-orang yang kita cintai. Tapi bagaimana jika pandangan itu mulai kabur, buram, bahkan gelap? Sejak tahun 2009, Klinik Mata Naina hadir di kota Palembang sebagai solusi pengobatan mata tanpa operasi. Lebih dari 1 dekade, kami membantu ribuan pasien menemukan kembali terang penglihatannya dengan metode alami, aman, dan terpercaya tanpa efek samping, menghadirkan pengobatan khusus untuk berbagai gangguan mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh dan rabun dekat akibat diabetes. Jangan biarkan masalah mata menghalangi langkah dan semangat hidup Anda. Datang, rasakan perbedaannya, dan buktikan sendiri hasilnya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina.
Upaya 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemak-lemak nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Ngapo? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kakek dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada semua ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan bilang. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa Bukan ini? itu tuh. Kau jelaskan. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau ni. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya. Bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Maria, sini kudai kabar tuh Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ay, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu?
tengok lah. Kalau masih diapa-apakannya kita, ku apakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh batak tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang taruh mana? Batak ke depan Maria, batak ke tengah Maria, batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Tulung Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih dewan juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin ibu dewan juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wahai kunjung cari-cari pacar. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Popi. Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia galung yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella, kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi dewan juri, aku Iko
Maria dari Menanjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku ikut dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia nggak beres. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, anjaklah. Pempek! 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 Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek! Pempek! Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek! Ya Allah, panasnya. Pempek! Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy.
Lah salah pule. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Boleh cewek. Panas. Maria kena bola. Pinggir, ku tombor ke. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa sih yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Minum kamu nih iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng Popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Iya, hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah dijemput jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, jadi Pak Mini Kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar. Kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue.
Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau cari baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingatlah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku ndak katik lagi. Nah, mak manu menah aku ndak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang ngembek tempatnya. Nah, gonting itu di situ nah. Nah. Ya? Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kami balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu rata satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk lagi. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya.
pada satu saat saya lihat di TV Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf namanya Sincemin. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sincemin. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sincemin ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sincemin, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sincemin. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sincemin, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Edi di acara Grebek yang jadi beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Membaca informasi yang kami siapkan di layar TV Tosiko ini, inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Kita masuki tab pertama, pemirsa bangunan kantin di lingkungan Min 1 Muara Enim termotong pada Rebo dalu sekitar jam 8 dalu. Tak kate korban jiwa juru peristiwa ini, sementara penyebab kemotongan diduga akibat korsleting listrik. SD Min depan MTS kebakaran, laporan lengkap menyusul. Kemotongan nganggus ke bangunan kantin berbahan kayu yang berada di buri gedung kelas Min 1 Muara Enim. Api dengan cepat besar sampai membuat warga sekitar panik. Penjaga sekolah yang tahu kejadian tersebut langsung menghubungi petugas damkar serta berupaya memadamkan api. Di tengah kobaran api juga sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di jero kantin. Ya, adik tanda-tanda, pas nak ke belakang, pas aku nak masuk ke kipas ke kelas, ada suara, tengok ada asap. Iya, pas aku cek ada api, bola besar. Tidak kejar lagi. Petugas damkar Muara Enim neraka 2 unit mobil pemadam serta dibantu seunit mobil BPBD dengan 20 personel. Dalam sekitar sejam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Alhamdulillah, api dapat dipadamkan di dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Bangunan, hanya satu bangunan. Ada yang atau LPG jadi ada bocoran. Jadi kalau ledakan LPG tidak mungkin itu lagi.
Akibat kejadian ini, bangunan kantin ludes temutung, sementara sejumlah kaco sama hordeng ruang kelas para lokasi juga ngalami kerusakan. Diduga sementara dipicu korsleting listrik. Martiansa, PAL TV. Sikok dari 3 pelaku curanmor bersempi yang beraksi di Gandus Palembang ditangkap polisi. Tersangka terpaksa diunjuk tindakan tegas terukur oleh polisi karena berusaha melari ke diri pas nak ditangkap. 7, alamat Desa Outstanding. Kampung. Aksi curanmor bersempi yang meresahkan masyarakat Gandus Palembang akhirnya ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang bersama unit Reskrim Polsek Gandus. Sesudah melakukan penyelidikan dari rekaman kamera pengawas rumah korban. Pelaku meringkis kesakitan karena sikil kanannya diinjuk timah panas oleh polisi. Dari pemeriksaan polisi, tersangka berperan ngebet pintu rumah supaya korban susah metu pas 2 pelaku lainnya menjalan ke aksinya. Aksi para pelaku tak tanggung-tanggung nyentak 2 motor sekaligus jeru semalam. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma negaske, dirinya tidak segan-segan nganjuk tindakan tegas terukur untuk para bandit yang beraksi di wilayah Gandus Palembang. Pelaku curanmor yang kemarin viral itu tidak hanya viral, tapi seluruh pelaku curanmor yang akan kami amankan pasti akan kami beri tindakan tegas terukur. Itu akan memberikan efek jerah kepada pelaku. Seperti saya bilang, saya akan sikat semua pelaku curanmor yang ada di Kecamatan Gandus ini. Ini tersangka sedang diamankan di Satreskrim Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Mulhyadi, PAL TV. Pemirsa, MR, sikok dari 2 pelaku jambret HP budak SMP di Jalan Gresik, Kelurahan Sekip Jaya, diringkus unit Bidum Satreskrim Polrestabes Palembang di rumahnya di kawasan Lawang Kidul. Dari pemeriksaan, MR berperan jadi eksekutor yang merampas HP korban. Satreskrim Polrestabes Palembang unit Bidum berhasil mengungkap jambret yang disertai penganiayaan terhadap pelajar SMP bernama Muzaffar. Dengan meringkus sikok dari 2 pelaku di rumahnya di kawasan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana membenarkan sudah mengamankan pelaku inisial MR bersama barang bukti sikok unit HP korban yang sudah sempat dijajah kenyo. Untuk perannya, MR bertindak jadi eksekutor yang merampas HP korban. Sedangkan pelaku lainnya yang masih buron sebagai joki, ini jadi pembebasan polisi. Untuk peran terduga pelaku yang berhasil kita tangkap, ya, itu yang merampas HP dari tangan korban sehingga menyeret korban sejauh 7 meter. Pisau yang digunakan waktu aksi sudah ditemukan? Untuk pisau belum, ya. Dan satu terduga pelaku lagi sedang dilakukan pengejaran. Heru Wahyudi, PAL TV. Polisi tangkap pengedar narkotika, sita 24 paket sabu siap edar. Beritanya sesaat lagi, tetap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi.
Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Muka sinian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pengedar sabu yang resah ke warga Gunung Megang, Muara Enim. Dari penangkapan tersebut, polisi ngamankan barang bukti 24 paket sabu siap edar dengan berat 5,40 gram. Lanang bernama Aum Ogi Rukmana, 30 tahun ini, dak bekotik ditangkap Satres Narkoba Polres Muara Enim karena diduga jadi pengedar narkotika jenis sabu. Pas dilakukan penggeledahan, polisi nemu ke barang bukti sabu sebanyak 24 paket siap edar dengan berat 5,40 gram. Penangkapan dilakukan sesudah mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan dugaan aktivitas peredaran narkoba Gunung Megang Dalem, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.
Pelaku bersama barang bukti lainnya kemudian diamankan ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengungkap jaringan pelaku narkotika jenis sabu, yang mana dalam pengungkapannya berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 24 paket dengan total berat bruto itu 5,5 gram dari tersangka inisial AOR dengan usia 30 tahun. Pelaku berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan di daerah Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang narkotika. Polisi Mbak ini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. Mulyadi, PAL TV. Suasana Pasar Impres Muara Enim sempat heboh sesudah sikok mobil nomor portal parkiran basement Rabu sore. Peristiwa ini terjadi sesudah petugas parkir menegur pengemudi mobil yang sebelumnya terselit bergoyang di area parkiran. Kejadian bermula pas petugas parkir mendatangi mobil yang berada di basement karena selik kendaraan tersebut juru kondisi bergoyang. Sesudah ditegur, mobil tersebut justru langsung melaju sehingga berusaha metu dari area parkiran. Namun, mobil tersebut tetap melaju sampai ngantem portal serta membuatnya rusak. Menurut saksi mata, mobil tersebut sempat berjalan mundur dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan pengunjung sama kendaraan lain di sekitar lokasi. Rasa kami rasa nanti umurnya, saking ngebutnya persis pembalap bapak itu. Nomor portal, nomor ini, apa tuh? Pagar, bukan? Ya. Yang besar. Kepala UPTD Pasar Impres Muara Enim Firman membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya sudah melapor ke peristiwa tersebut ke Disperindak Muara Enim serta masih menunggu arahan terkait tindak lanjut. Itu mobil tersebut sempat menabrak portal basement. Nah itu rencana kami akan kami laporkan juga di Disperindak. Itu langkah selanjutnya apakah akan kita cari pelaku tersebut atau gimana? Kita dapat bersama. Sementara itu dugaan sementara mobil tersebut bergoyang karena adanya tindakan asusila. Namun penyebab pasti kejadian masih juru penanganan pihak terkait. Martiansa, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas yang dibahas ini, kami bakal menghadirkan informasi terkait ASN Sekretariat DPRD Palembang diperiksa Kejari Palembang. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110
Pelayanan cepat lewat satu panggilan. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Maria ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Muka sinian, balik lagi kita di Grebek.
Pemirsa, penyidik Pitsus Kejari Palembang periksa 2 saksi inisial JR, ASN di Sekretariat DPRD Palembang sama F pihak toko terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan lampu jalan di Dishub Palembang. Proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan lampu jalan di Dishub Palembang terus bergulir. Kali ini tim penyidik bidang tindak pidana khusus Pitsus Kejari Palembang pada lagi memanggil sama memeriksa 2 orang saksi guna mendalami perkara yang bersumber dari anggaran pendapatan sama belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2025. Dari informasi yang dihimpun, 2 saksi yang diperiksa yakni inisial JR yang merupakan ASN di Sekretariat DPRD Kota Palembang sama inisial F dari pihak toko. Jadi sampai malam ini sudah sekitar 79 saksi yang diperiksa. 8 diantaranya anggota DPRD Palembang, sama sikok lainnya ASN Sekretariat DPRD Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau KMAKI Sumatera Selatan mendesak Kejaksaan Negeri Palembang lebih transparan juru mengungkap penyidikan dugaan korupsi proyek lampu jalan di Kota Palembang, terutama terkait pihak-pihak yang sudah diperiksa. Istilahnya khusus untuk mereka. Sekarang ini baru... Deputi KMAKI Sumsel Ferry Kurniawan meminta Kejari Palembang mengusut tuntas dugaan korupsi proyek lampu jalan tanpa pandang bulu. Menurutnya, penyidik perlu nyampaikan secara terbuka segala pihak yang sudah diperiksa, supaya tidak timbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Selain itu, dirinya menyoroti penyebutan 3 anggota DPRD Palembang berinisial AS, HB, serta IH yang sudah dipanggil penyidik. Sementara itu, anggota DPRD berinisial IH membantah pernah menjalani pemeriksaan, meski sebelumnya Kejari Palembang nyata sudah memeriksanya. Harusnya semuanya harus disebutkan. Tidak ada apa istilahnya khusus untuk mereka. Sekarang ini baru 3 yang disebutkan. Kita sebutkan ya IH, HB, sama SA ya. Jadi yang lain tidak disebutkan. Apakah cuma 3 ini pelakunya? Oleh karena itu, KMAKI Sumsel menuntut Kejari Palembang nyampi ke perkembangan penyidikan secara lebih transparan, termasuk jelas ke pihak-pihak yang sudah diperiksa juru perkara tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. Sebar video dak senonoh mantan pacar diserah ke polisi. Beritanya sedengat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat,
lewat satu panggilan. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Muka Senian balik lagi bersama Cik Edidi. Gerebek. Pemirsa, akibat perbuatannya yang nyebar ke video Dak Senonoh mantan pacar, Ate, bujang warga Kecamatan Kertapati Palembang, diserah ke pihak keluarga korban ke SPKT Polres Palembang. Ate, bujang warga Kecamatan Kertapati Palembang, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pas diserahkan ke pihak keluarganya korban ke Polrestabes Palembang. Sesuai dengan perbuatannya yang diduganya nyebar ke video Dak Senonoh mantan ceweknya. Kanit 2 SPKT Polrestabes Palembang, Ibda Ahmad Fadli, membenarkan sudah menerima serahan terduga pelaku penyebaran video Dak Senonoh. Yang dari informasi yang didapat, pelaku nekat nyebar ke video korban. Diduga karena hubungan pelaku sama korban kandas. Selanjutnya, pelaku diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Polrestabes Palembang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pernah tersangka tersebut dilibat oleh keluarga korban orang tuanya, hingga dapat dibawa oleh orang tua korban ke Polrestabes Palembang. Untuk TSK sudah kita serahkan kepada Dirjen Reskrim saat ini. Heru Wahyudi, PAL TV. Kemotongan hutan sama lahan badan lagi terjadi di Desa Muara Medak, Bayung Lincir, Musi Banyu Asin, yang nyebab ke 20 hektar lahan gambut temotong. Sama sampai ini masih jeru penanganan tim gabungan. Karhutlah terjadi di Dusun Limo, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin. Api yang muncul dari 24 Juli belum sepenuhnya berhasil dipidamkan. Kondisi tanah gambut yang nyimpen baro di bawah permukaan membuat proses pemidaman jadi lebih susah. Tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta masyarakat terus melakukan pemidaman sama pendinginan. Petugas pakai pompa banyu untuk mengatasi titik api, sementara helikopter dikerahkan melakukan waterbombing. Personil gabungan ya sudah kita libatkan untuk melakukan pemadaman. Ya, ada beberapa personil stakeholder yang kita libatkan, misalnya dari TNI Polri yang terutama, Manggala Agni yang ada di lokasi, dan perusahaan yang ada di seputaran lokasi, ya, dari TCP, LBS, dan HBM dan RHM serta KPH serta masyarakat. Selain pemidaman, alat berat juga dipakai untuk membuat sekat tunu supaya api tidak meluas. BPBD Muba menghimbau masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara ditunu, terlebih pas memasuki musim kemarau yang rawan terjadi karhutla. Ruzi Iskandar, PAL TV.
Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini Pal TV paca Mang Cek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Kita perbarui informasi Mang Cek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook Pal TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nih, Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Kujingo-jingo? Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Kujingo-jingo juga? Kau, muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna? Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi mek itu. Apa dia? Jingo apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lapi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingo nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lapi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar.
Di luar. Iya. Ini tetangga. Ini tetanggaku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya. Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami di kelas. Oh, passwordnya udah aku ganti tante. Iya. Aku landak apa tadi? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran. Wifi ya. Sabar. Oi kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga nak kau. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo cak mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ke. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane!
iya pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini dulu mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Non. Sekarang? Sekarang, Non. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Iya Ron. Tadi ini kau. Ah, dah, barulah nak jadi wong kayo. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Pergi kuliah Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini.
Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau nak pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya, pengen jadi orang dewasa. Sini, dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Nggak. Tidak ada kau? Gak galak jadi orang dewasa? Nggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Tidak salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Sesaat lagi, liputan Metropolis Siang bersama Ariel Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda, pemirsa? Anda kembali menyaksikan liputan Metropolis Siang edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Ariel Kamal dan inilah liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, kita ke berita yang pertama. Pemirsa, warga Talang Keramat, Banyuasin mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih akibat distribusi air PDAM yang tidak lancar, yang disebabkan adanya kerusakan pada pipa transmisi. Sejumlah warga Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini semakin dirasakan karena sebagian sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau. Direktur PDAM Tirta Betua, Hendra Gunawan,
menjelaskan terganggunya distribusi air disebabkan kerusakan pipa transmisi yang menghubungkan Meramata menuju Kenten Laut dan Talang Keramat. Petugas PDAM langsung melakukan perbaikan jaringan agar aliran air kepada pelanggan dapat kembali normal. Sebelumnya pendistribusian itu disebabkan kemarin ada kendala kerusakan pipa transmisi dari Meramata ke Kenten Laut. Jadi perbaikan itu sudah kami lakukan. Ternyata dengan spot-spot yang berbeda. Jadi ada beberapa hari pipa-pipa tersebut mengalami kebocoran. PDAM mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan, mengingat kebutuhan air bersih meningkat selama musim kemarau. Ridho Ilahi, PAL TV. Pemirsa, sehari menjelang penutupan resminya, pada tanggal 31 Juli, kondisi International Plaza Palembang sudah tampak lengang. Aktivitas perdagangan yang selama ini mewarnai mall legendaris di Jalan Jenderal Sudirman tersebut kini nyaris tidak lagi terlihat. Berikut reportasenya. Pada hari ini kami sudah Juli 2026, kami sudah berada di tempat International Plaza Mall atau IP Mall yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 18 ini, di mana mall ini yang sudah beroperasi sejak 28 Februari 1992 akan segera tutup pemirsa. Lalu bagaimana reportasenya? Pemirsa Pal TV, saat ini saya sudah berada tepat di depan pintu masuk International Plaza Mall. Bisa dilihat di depan sudah mulai tertutup dan kemungkinan besar ini tidak akan berhalang pemirsa, dan ini sudah dikunci. Lalu bila dilihat sebelah sini, ini biasanya terdapat counter HP dan ini sudah mulai tertutup pemirsa dan tidak akan pernah dibuka lagi. Lalu di bagian depannya ini sudah mulai rusak pemirsa ya. Lalu di bagian atapnya ini sudah mulai makin roboh pemirsa. Dan International Plaza ini resmi akan menghentikan operasinya mulai tanggal 1 Agustus 2026 mulai dari Palembang nomor 1 pada masanya pada tahun 1992 ini akan resmi ditutup pemirsa. Pemirsa bisa dilihat juga ini sudah ada peringatan pemirsa warga Kota Palembang, awas kaca lepas jangan disekot. Dalamnya sudah mulai kosong semua pemirsa, tidak ada lagi barang-barang ataupun aktivitas di dalam International Plaza Mall. Bisa dilihat di bagian atapnya juga sudah tidak ada lagi lampu-lampu dan juga kondisinya sudah mulai rusak semua pemirsa. Kondisinya sudah sangat memperhatikan pemirsa ya. Dan juga ada beberapa juga gerai yang masih beroperasi hingga saat ini seperti bioskop, fitness dan juga gerai ayam KFC pemirsa ya. Dan itu akan berakhir tutup pada tanggal 10 Agustus 2026. Pemirsa, itu tadi laporan kami langsung dari International Plaza Mall. Saya Hadi Selina bisa Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mencatat 284 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja hingga akhir Juni 2026. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi menjadi penyumbang PHK terbesar. Hingga akhir Juni 2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mencatat 284 pekerja terkena PHK. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 orang berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, efisiensi perusahaan dipengaruhi faktor eksternal, diantaranya gejolak konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga BBM non-subsidi yang memberi dampak pada dunia usaha. Sebanyak 284 karyawan atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dari Indonesia nomor 35 tahun 2021 bahwa pengusaha yang melakukan PHK atau efisiensi karyawan di perusahaannya itu melaporkan pemutusan hubungan kerja karyawannya kepada Dinas Tenaga Kerja.
Meski demikian, jumlah PHK pada semester pertama tahun ini hampir sama dibandingkan periode tahun lalu. Disnaker juga mengingatkan agar perusahaan tetap memenuhi hak pekerja sesuai dengan ketentuan. Muhammad Aidil, Pol TV. Paripurna HUT ke-116 DPRD Oku dorong kemajuan daerah. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Halo, salam sejahtera masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Saya dengan Mr. Singh, terapis berikut herbalis dari Klinik Mata Naina. Ya, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan yang saya sudah ada di Kota Palembang ini berdiri sejak 2009 akhir sampai dengan sekarang kurang lebih sudah sekitar 16 tahun. Ya, kita di sini mengobatin keluhan semua khususnya mata, dan siapapun yang datang dari pintu kita buktikan yang namanya perubahan lebih baik, kita janji. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya orang tua dari Fatur. Nah, kebetulan anak saya ini mengalami ada gangguan mata. Gangguannya dia mempunyai mata minus. Terima kasih sekali dengan Klinik Mata Naina sudah membantu proses pengobatan anak saya. Saya pernah operasi sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Namun kayaknya nggak ada perubahan, jadi saya berobat ke sini. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua. Jangan ragu, semuanya ada hasilnya dan saya merasakan sendiri. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Khususnya cabang olahraga taekwondo ini. Dan beliau sangat konsen, dan ini pelepasan yang ketiga event internasional yang dibuat oleh
masa Pak Yusuf Malaya ini. Jadi tim Pelada kita ini digawangi oleh Binpres kita langsung, ini ada Sabemdui. Jadi Sabemdui ini langsung jadi kepala pelatih TI Sumatera Selatan. Dan anak-anak yang diberangkatkan ini memang anak-anak yang dipersiapkan nantinya untuk atlet-atlet generasi Sumsel ke depannya dan persiapan untuk Desapon nanti. Perkenalkan, nama saya Rini Meliza, bisa dipanggil Rini, usia saya saat ini 30 tahun. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Klinik Mata Naina karena telah berbaik hati membantu saya untuk mengobati penyakit saya, yaitu sakit mata glaukoma. Yang sebelumnya saya sudah menjalani operasi mata baik di Jakarta maupun di Palembang. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana saya bisa cepat sembuh dari penyakit saya, yaitu glaukoma, dengan cara menjalankan terapi mata di Klinik Mata Naina dan mengikuti semua arahan dari Klinik Mata Naina. Sebelumnya saya sempat berputus asa karena terkena penyakit glaukoma, di mana glaukoma merupakan penyebab kebutaan. Bahkan sebelumnya saya tidak bisa terlepas dari obat-obat kimia yang membuat imun tubuh saya selalu turun dan juga kegiatan saya tidak optimal. Alhamdulillah berkat berobat di Klinik Mata Naina, sekarang penglihatan saya sudah normal kembali dan saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obat kimia lagi. Bahkan yang dulunya saya minus 4, sekarang sudah menjadi 1,5. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU menggelar rapat paripurna memperingati hari jadi Kabupaten OKU ke-116. Momentum ini pemirsa menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah. Kegiatan yang mengusung tema Serentak Bergerak Berdampak Nyata Wujudkan Sayangi OKU ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Kabupaten OKU yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah prestasi berhasil diraih. Di antaranya, Desa Lubuk Batang Baru sebagai desa cantik terbaik pertama tingkat Sumatera Selatan dan peringkat ke-7 nasional. Selain itu, Kabupaten OKU juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage, prestasi Festival Seni dan Adat Dekranasda Sumsel, serta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Gubernur Sumsel juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten OKU di bawah kepemimpinan Bupati Teddy Milwansyah. Namun, mengingatkan capaian pembangunan harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Acara perayaan 116 tahun Kabupaten OKU. Apa yang saya ingatkan? Yang pertama, bahwa era ini sudah berubah. Tuntutan masyarakat itu bisa direct. Jadi para pejabat, birokrasi, aparatur, sipil negara, termasuk teman-teman TNI, Polri harus lebih responsif, prediktif. Apa sih maunya masyarakat tadi? Kedua, diingatkan ini era digital, peran manusia walaupun kurang. Itu yang kata wong galak kehilangan lokal. Sebenarnya tingkat SDM yang harus ditingkatkan melalui pendidikan kan. Jadi bahwa transformasi dari konvensional ke digital ini adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Maka kita yang harus mempersiapkan diri. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah. Nah di level kita yang bertanggung jawab agar literasi dalam digital juga terus ditingkatkan. Sementara itu, Ketua DPRD OKU Syahril Elmi
menyebut peringatan hari jadi Oku ke-116 bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga integritas, serta mendorong inovasi untuk mewujudkan Oku yang semakin maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing. Kedepannya sudah lebih berkembang maju lagi. Ya, kita ingat filosofis bangsa bersama harus mengikuti cerita dan seluruh historis daerahnya. Ya, biar lebih maju lagi. Yunin Yuniki, PAL TV. Pemirsa, suasana penuh haru dan syukur mewarnai kepulangan 360 jemaah umroh holiday Angkasa Wisata di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Seluruh jemaah tiba di tanah air menggunakan maskapai Garuda. Sebanyak 360 jemaah umroh holiday Angkasa Wisata yang diberangkatkan pada 20 Juli 2026 tiba di kota Palembang melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II menggunakan satu pesawat charter Garuda. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Ustadz Haji Suparman bersama tim holiday Angkasa Wisata. Suasana haru terlihat saat para jemaah bertemu kembali dengan keluarga yang telah menunggu di bandara. Ustadz Suparman mengungkapkan rasa syukur karena seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah umroh dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Holiday Angkasa Wisata juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik, mulai dari proses keberangkatan, pendampingan selama di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke Indonesia. Kami berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dalam rangka penjemputan kepulangan jamaah charter Garuda sejumlah 360 jamaah. Alhamdulillah berangkat dan pulangnya semuanya jamaahnya tetap sejumlah 360 dan diberikan kesehatan, kelancaran, dan kelapangan. Semoga kepulangannya ini nanti mendapatkan predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Amin, amin, Allahumma amin. Holiday, oke. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau KMAKI Sumatera Selatan mendesak Kejaksaan Negeri Palembang lebih transparan dalam mengungkap penyidikan dugaan korupsi proyek lampu jalan di Kota Palembang, terutama terkait pihak-pihak yang telah diperiksa. Tidak ada apa istilahnya khusus untuk mereka. Sekarang ini baru 3. Deputi KMAKI Sumsel, Ferry Kurniawan, meminta Kejari Palembang mengusut tuntas dugaan korupsi proyek lampu jalan tanpa pandang bulu. Menurutnya, penyidik perlu menyampaikan secara terbuka seluruh pihak yang telah diperiksa agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Selain itu, dirinya menyoroti penyebutan 3 anggota DPRD Palembang berinisial AS, HB, dan IH yang telah dipanggil penyidik. Sementara itu, anggota DPRD berinisial IH membantah pernah menjalani pemeriksaan meski sebelumnya Kejari Palembang menyatakan telah memeriksanya. Harusnya semuanya harus disebutkan. Tidak ada apa istilahnya khusus untuk mereka. Sekarang ini baru 3 yang disebutkan. Kita sebutkannya IH, HB, sama SA ya. Jadi yang lain tidak disebutkan. Apakah cuma 3 ini pelakunya? Oleh karena itu, KMAKI Sumsel menuntut Kejari Palembang menyampaikan perkembangan penyidikan secara lebih transparan, termasuk menjelaskan pihak-pihak yang telah diperiksa dalam perkara tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. PBB Sumsel audiensi dengan Dinas Pendidikan Sumsel. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolisian. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan guna membahas persiapan lomba pidato 3 bahasa dan juga hadroh yang akan diselenggarakan oleh PMPB Sumsel pada 8 hingga 9 Agustus 2026 di Palembang Square Mall. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus atau PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Utwi Tantang Suntani, hadir dalam kegiatan tersebut. Kabid Humas PMPB Sumsel, Firman Hakim, anggota Humas Rocky, Wakil Bendahara PMPB Sumsel, Diah Mayasari, Ketua Panitia Ahmad Ikram Alkaf, serta jajaran panitia. Dalam kesempatan tersebut, PMPB Sumsel menyampaikan rencana pelaksanaan lomba pidato 3 bahasa dan hadroh yang akan menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan potensi generasi muda. Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Utwi Tantang Suntani, menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut karena dinilai dapat menjadi wadah bagi pelajar Sumatera Selatan untuk berprestasi sesuai bakat dan keterampilannya. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentu menghimbau kepada persekolahan jenjang SMA dengan SMK untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengikuti lomba pidato 3 bahasa dan lomba hadroh ini. Mari kita sukseskan kegiatan dari PMPB ini
karena kegiatan ini sangat positif bagi anak-anak sekalian untuk mengimplementasikan hasil latihan selama ini. Mari kita ramaikan lomba yang akan dilaksanakan oleh PMPB ini. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Panitia Ahmad Ikram Alkaf mengatakan audiensi berlangsung dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ia berharap kegiatan yang akan digelar pada 8 hingga 9 Agustus 2026 ini di Palembang Square Mall dapat berjalan lancar dan juga sukses. Kami disupport langsung oleh Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk melaksanakan acara lomba pidato 3 bahasa dan hadroh pada hari Sabtu dan Minggu 8 sampai 9 Agustus 2026 di PS Mall yang dilaksanakan langsung oleh PMPB Sumatera Selatan. Harapan kami acara ini berjalan dengan lancar, sukses, sesuai dengan keinginan kami selaku panitia. Rian Kusuma, PEL TV. Sementara itu pemirsa, tim PMPB Sumatera Selatan menyambut kepulangan 25 jemaah umroh yang berangkat pada 20 Juli 2026. Rombongan yang terdiri dari anggota PMPB Sumsel dan tim riset PMPB Sumsel ini tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dengan penuh rasa syukur. Selain menunaikan rangkaian ibadah umroh, perjalanan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan riset mengenai jejak Kiai Marogan di Tanah Suci. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PMPB Sumsel dalam mendokumentasikan sejarah tokoh-tokoh Palembang yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Islam. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya melalui Sekretaris Jenderal PMPB Sumsel Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah dan tim riset yang telah menyelesaikan misi ibadah sekaligus penelitian dengan lancar. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas keselamatan dari 25 jemaah umroh PMPB Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah berada di Palembang, juga kepada tim riset yang dipimpin oleh Pak Beni Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan utama riset ini akan bermanfaat bagi warga masyarakat Palembang khususnya. Tertitip salam dari Pak Yusuf sebagai Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu. Beliau sampaikan permohonan maaf bahwa beliau tidak bisa menyambut kedatangan teman-teman. Tetapi beliau bersyukur kalau kemarin berangkatnya orang 25 ya dari PNPB kembali ke Palembang dengan 25 orang juga. Selanjutnya, tim riset PMPB Sumsel, Profesor Adil menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut akan dikaji secara mendalam dan diseminarkan kepada masyarakat pada bulan September mendatang. Seminar itu diharapkan menjadi wadah akademis untuk memperkenalkan temuan-temuan riset serta memperkaya khazanah sejarah Islam di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan tim riset yang kemarin sudah mengumpulkan data dalam waktu yang tidak terlalu lama, tim ini akan terus bekerja sampai nanti diseminarkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah ya di awal bulan depan, maksudnya awal bulan September ya, kita akan adakan seminar hasil dari penelitian tim riset ini untuk dinilai oleh masing-masing narasumber. Setelah itu baru nanti kita akan publikasikan. PMPB bisa menyumbangkan khazanah mozaik keislaman yang luar biasa untuk kita masyarakat, bukan hanya Palembang tetapi juga masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat dunia internasional. Melalui penelitian yang berkelanjutan, PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian sejarah, budaya, dan warisan keislaman bagi generasi mendatang. Muhammad Fikri, PEL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kali ini PMPB Sumsel menyalurkan bantuan kepada seorang ibu yang memiliki 2 anak disabilitas di wilayah Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. PMPB Sumsel menyalurkan bantuan kepada seorang ibu berinisial N
yang memiliki 2 anak disabilitas yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Bantuan diserahkan secara langsung oleh tim PMPB Sumsel yang terdiri dari Wakil Ketua Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Humas, Satuan Tugas atau Satgas, Rescue, serta Serikandi PMPB Sumsel. Melalui bantuan yang diberikan, PMPB Sumsel berharap dapat turut meringankan beban keluarga, sekaligus memberikan dukungan moral agar ibu dan kedua anaknya dapat menjalani kehidupan dengan lebih kuat. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumsel, menyampaikan PMPB Sumsel akan terus bergerak dan hadir di tengah masyarakat. Beserta rombongan dari PMPB Provinsi Sumatera Selatan diutus oleh Bapak Ketua untuk melihat keadaan ibu yang ada di sebelah kanan saya ini. Alhamdulillah pada hari ini sedikit kami memberikan tali kasih dari Ketua PMPB Provinsi Sumatera Selatan. Semoga bantuan yang kami berikan kepada ibu dan 2 orang anaknya ini akan bermanfaat untuk sedikit membantu meringankan beban daripada ibu tersebut. Terima kasih. Usai menerima bantuan, suasana haru menyelimuti ibu dari 2 anak disabilitas tersebut. Ibu yang berinisial N tersebut mengaku mengenal PMPB Sumsel melalui kegiatan senam sehat disabilitas yang pernah digelar PMPB Sumsel bersama PAL TV. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas dan keluarganya. Alhamdulillah sudah sangat terbantu dengan bantuan dari Bapak M. Yusuf Malaya, dan saya dan anak-anak saya berterima kasih banyak untuk Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, banyak rezeki. Karena yang ditolong ini anak surga, anak yang didiagnosa autism spectrum disorder dan traumatic stress disorder. Dan terima kasih banyak Bapak bantuannya. Terima kasih sudah menolong kami di sini. PMPB Sumsel menegaskan untuk terus menggerakkan seluruh elemen organisasi, mulai dari Satgas, Rescue, Serikandi, hingga bidang-bidang terkait untuk bersama-sama hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada liputan Metropolis Siang edisi hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya Arl Kamal, mewakili kabar kerja bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khususnya cabang olahraga taekwondo ini. Dan beliau sangat konsen, dan ini pelepasan yang ketiga event internasional yang dibuat oleh Mas Pak Yusuf Malaya ini.
Jadi tim Pelada kita ini digawangi oleh Jimpres kita langsung, ini ada Sabem Dwi. Jadi Sabem Dwi ini langsung jadi kepala pelatih TI Sumatera Selatan. Dan anak-anak yang diberangkatkan ini memang anak-anak yang dipersiapkan nantinya untuk atlet-atlet generasi Sumsel ke depannya dan persiapan untuk Dekapon nanti. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini.
Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau iya, iya sayang, iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti lah. Sayang beli kayak gitu. Oh, iya mau. Nih, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Kalau mau kawin dengan abah kau tuh tak pernah, tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai.
Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abang. Boleh nanya gak, Bang? Nanya apa? Enye. Bang. Kan kita nih lama baik kawin, Bang. Bang. Jadi? Abang tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Beruntung saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah,
Habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seng Ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Seng Ming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Seng Ming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Seng Ming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Seng Ming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus, pening terus. Oh, ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapo leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oh, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapo? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau inilah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara ku dewe. Ya, 5 juta, oi.
Demi kau, tidak apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi, ngapo kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewek. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo kau tuh namanya es? Kau nih anda? Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, abyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosut cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirnya. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cak ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Sudah Yan, jando banyak. Cari yang lain.
khususnya cabang olahraga taekwondo ini. Dan beliau sangat konsen, dan ini pelepasan yang ketiga event internasional yang dibuat oleh Masa Pak Yusuf Malaya ini. Jadi tim pelada kita ini digawangi oleh Binpres kita langsung, ini ada Sabem Dwi. Jadi Sabem Dwi ini langsung jadi kepala pelatih TI Sumatera Selatan. Dan anak-anak yang diberangkatkan ini memang anak-anak yang dipersiapkan nantinya untuk atlet-atlet generasi Sumsel ke depannya dan persiapan untuk Desa PON nanti. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, aku itu nggak ada yang ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Ada yang nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kamu. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke dek. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam belum dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Tidak kata pulau. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, tak galak ada yang. Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan Maria. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya, Mak mana nak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga but sedikit kamu. Lupa cek bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Nah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Iya, Payu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah men, apa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Beh. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Ada rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam ganggu tak kau nih. Yuk, maaf ya Kak, ikan ganti. Apa? Udah lah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Aku ini.
Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urung Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Liburan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Hai, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Nggak mabuk naik mobil?
Iya nih lah, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang bae, aku ada obat anti mabuk. Gak sih? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau ini telat nih, yang telat. dan mulai. Hati-hati kau yang kau. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Gitu kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu lah, aku tuh setuju kemah itu lah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Yo. Yang kaki Gunung Dempo itu, Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk tak becek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Ya mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang itu. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Aku cek. Calmannya di cek. Kembalian kau nih pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi cek? Aku rada gok dulu. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jingok dulu setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan wong rame bae bilang. Kate kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga.
Mana ada di depan wong bae. Jenguk kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak puluh adik. Itu depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak, ayo Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga. Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu Jadi, pindah? baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jengok-jengok dengan laki aku dari kemarin tuh, cak romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anak aku dulu memperjuang ke kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, Daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adek kau ya, nggak sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya. Mana ya tahu ya? Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asik tuh nak kali. Daniel, jaga mulut kau Daniel Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus ada salah ya. Kak. Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil.
Yuk, Bil. Sesaat lagi, saksikan cawisan bersama Mang Cek Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa Val TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program yang kita nantikan bersama-sama setiap hari Jumat, program cawisan, ceramah, dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 17 Safar 1448 Hijriah atau bersama dengan tanggal 31 Juli 2026 Miladiah. Dan alhamdulillah pemirsa Val TV, semua Cek Doli mendoakan kepada seluruh pemirsa Val TV dimanapun Anda berada, baik mungkin di kantor, di perjalanan maupun di rumah, semoga dalam kondisi sehat walafiat, dan juga mungkin yang di perjalanan dalam kondisi insya Allah dalam sampai tujuannya hingga nanti dapat membuka channel kembali itu cawisan kita, program ini untuk ditonton, dan karena program ini akan menambah hasanah keilmu agama kita dan juga pengetahuan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Val TV, kalau kita berbicara keberuntungan itu adalah definisi yang sering begitu luas. Ada yang mengkaitkan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang kaya, ataupun orang yang memiliki harta yang paling banyak, atau juga memiliki jabatan, pangkat, bahkan rumah dan juga tabungan. Dan seringkali juga dikaitkan keberuntungan itu dengan material atau yang bersifat duniawi saja, yaitu sebagian orang adalah keberuntungan yang berada di dunia. Nah, bagi seorang muslim keberuntungan itu adalah selamat di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita selamat dari akhirat nantinya. Dan kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu orang-orang yang beruntung. Nah, kali ini kita akan membahas bersama narasumber kita yang tak asing lagi, yang sangat cukup kenal bagi pemirsa Val TV, dan kita akan menyapa terlebih dahulu yaitu Ustadz Kiai Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur yang akan membahas tema kita, orang-orang yang beruntung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat tak berjumpa Ustaz. Yang penting sehat. Yang penting sehat Ustaz. Walaupun lama tak ketemu, yang penting sehat. Sehat juga bagian dari keberuntungan Ustaz ya? Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Tadi ngomong-ngomong khutbah di mana Ustaz tadi? Tadi di Masjid Al-Falah, Raja Wali. Raja Wali Ustaz. Lumayan dekat Ustaz ya? Atau balik dulu ke mana tadi Ustaz? Raja Wali, daerah Raja Wali Apanilir. Apanilir Ustaz. Balik dulu Ustaz ya. Ngisi ini dulu. Ngisi dulu Ustaz ya. Dulu. Cukup panas trik cuaca Ustaz hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Masya Allah Ustaz. Apa jangan-jangan ini tema khutbah juga Ustaz? Orang-orang yang beruntung tadi Ustaz. Sampaikan juga. Tidak Ustaz, beda Ustaz. Ini kepada jemaah ini mungkin sangat penting sekali Ustaz kalau disampaikan di masjid. Nah, kali ini kita akan disampaikan oleh Ustaz, yaitu kalimat tentang masalah orang-orang yang beruntung. Nah, pemirsa Val TV, mungkin Ustaz seperti apa nanti Ustaz kita akan bahas karakter orang-orang yang beruntung Ustaz. Nah, pemirsa Val TV, kita akan mengundang pemirsa Val TV juga dalam ruang diskusi atau ruang dialog interaktif kita di 0711 di 38 di 0022. Kami persilakan bagi pemirsa Val TV yang mungkin pengen curhat Ustaz ya, yang pengen atau namanya bertanya dan juga sekalian bagainya, atau ada hal-hal yang mungkin selama ini seperti apa sih
kategori atau karakteristik orang-orang yang beruntung. Nah, kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu. Mari kita pasang niat kita. Mudah-mudahan insya Allah hari ini kita belajar bersama. Ya tak? Belajar bagaimana kita untuk mengasah wawasan keilmuan agama kita. Insya Allah mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, Ustaz. Fadhol Ustaz. Yaitu tema kita, Ustaz. Orang-orang yang beruntung hidupnya, Ustaz. Nah, seperti apa, Ustaz? Orang-orang yang beruntung, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatillah wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa PAL TV di mana saja berada, kami doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi usahanya. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari Jumat Sidul Ayyam ini kita masih diberi nikmat panjang umur dan walafiat. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada, setiap kita yang hidup ini ingin mendapatkan keberuntungan, menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kita paling takut, paling khawatir kalau termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa sekalian, tadi disinggung oleh Mang Cik Doli, orang yang mengatakan sebagian ini, mereka mengatakan orang beruntung itu orang kaya, orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan tabungan, punya tabungan, punya nama terkenal. Ya boleh-boleh baik, tapi itu tidak sebenarnya. Tapi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi tidak sebenarnya. Nah, jadi dalam pandangan Islam, orang yang beruntung itu adalah orang yang setiap waktu mereka selalu menyibukkan dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang selalu menyibukkan dirinya berusaha macam mana supaya dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidupnya itu dia selalu menghambakan diri kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah. Segala apapun yang terjadi pada diri dia dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puncaknya orang yang beruntung itu pada waktu sakaratul mautnya, ketika dia meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, inilah orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, mulai sekarang ayo kita sibukkan diri kita melakukan amal ibadah untuk tagaruban ilallah, kemudian kita banyak-banyak bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah, dan juga bersabar tentunya kalau kita sudah mendapatkan ujian. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, kalau sudah tiba waktunya Allah matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, inilah yang disebut dengan keberuntungan. Nanti akan kita bahas secara kita kupas tuntas insya-Allah tentang orang-orang yang beruntung itu. Oke, Masya Allah, Barakallah Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita berbicara orang-orang yang beruntung tadi Ustaz ya, kalau mungkin selama ini kan kalau perspektif umat Islam atau perspektif kita kaum muslimin, mungkin kalau orang yang beruntung adalah orang yang mungkin punya dari sisi materi saja, Ustaz. Nah, kalau kita mau tahu, Ustaz, karakteristik ataupun cirinya seperti apa, Ustaz, orang beruntung, Ustaz? Mungkin ada poin-poinnya, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Jadi, mungkin sepintas sekilas. Orang sugi, orang berduit, yang banyak harta itu beruntung dia. Beruntung. Tapi belum tentu mereka menjadi seperti yang kita bayangkan. Yang namanya harta itu dalam bahasa istilah Arabnya kan dirham. Ada dirham, ada namanya dinar. Jadi kalau mata uang perak itu namanya dirham. Kalau mata uang emas itu dinar. Kalau uang emas mata uangnya dinar ya. Dirham, dinar. Nah, coba Mang Cik Doli dan pemirsa PAL TV sekalian perhatikan. Dirham.
Ya. Ujungnya ham. Ham. Ham itu sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya farijal ham. Sedih. Jadi dirham itu duit, harta, tapi dirham ujungnya bisa mendatangkan kesedihan. Bencana Bapak bencana, musibah. Dulu waktu belum berduit biasa-biasa. Biasa-biasa. Nah, sejak berduit jalannya berubah mulai. Jauh ngomongnya lah beda. Ngumpul juga beda. Bergaul ngumpul kawan-kawan ngumpul lah beda. Tak level lagi kalau belanja pun lah beda Ustaz. Jadi kadang banyak masalah, banyak duitnya, tambah banyak masalah. Tambah banyak beban. Itulah ujungnya ham, sedih. Kemudian duit emas, mata uang emas itu dinar. Dinar. Ujungnya neraka. Waqina azabannar. Kalau kita tidak bisa di dalam usaha harta ini, sedikit dia bisa narik kita ke neraka. Jadi harta ini kalau kita dapati dengan cara yang halal ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mendapatinya dengan jalan yang haram, langsung ke neraka. Tidak lagi dihisap. Benar sekali Ustaz. Jadi nar dan ham tadi benar-benar luar biasa. Spesifiknya adalah bagaimana uang itu ternyata bawa bencana juga Ustaz ya. Tapi yang kita butuh. Paling butuh. Maka Nabi tapi menggunakannya mal piyadi soleh. Sebaik-baik harta yang berada di tangan orang yang soleh. Orang soleh, Masya Allah. Nih Ustaz, kalau kita kembali bicara orang-orang yang beruntung nih Ustaz ya. Kadang-kadang kita kan boleh nggak Ustaz kalau sepintas mungkin kita seperti ini Ustaz ya. Oh, temannya dia belaga, kayo, berduit Ustaz ya. Punya mobil, punya harta, pintar, alim. Nah, atau kita punya hal-hal yang mungkin buat kita iri, Ustaz. Apakah itu tanda orang-orang yang mungkin kita merasakan diri kita orang yang paling merugi, Ustaz? Ini bagaimana, Ustaz? Ini seringkali, Ustaz, mungkin di kalangan Gen Z malah muda paling mungkin banding-bandingan satu sama lain seperti itu, Ustaz. Dalam agama kita ada namanya istilah ribtah. Ribtah. Bukan hasud. Kalau hasud ini bahasa Palembangnya dengki. Segik hati. Itu tidak boleh. Misalnya kita tengok ada orang sudah sukses yang kata Mang Cik Doli tadi, sudah berhasil lah. Hidup dunianya kan, duitnya banyak, usahanya maju, punya jabatan, bagus, belagak, pintar, alim pula kan. Nah, kalau orang serik atau orang iri, nah dia kepengen jadi seperti orang itu, tapi orang itu hancur. Orang itu tidak lagi jaya. Itu namanya syirik. Tak boleh kita. Nah, yang harus tumbuhkan dalam diri kita ini sifat ribtah. Terutama anak-anak remaja yang masih muda kan, kita tengok keberhasilan orang-orang hebat, orang tua-tua kita kan. Mungkin guru-guru kita, mungkin sesepuh kita. Nah, orang-orang tua kita lah ni. Nah, yang sudah berhasil, dan kita kepengen jadi seperti mereka tu. Boleh, itu namanya ribtah. Ribtah. Jadi kita ingin menjadi seperti orang yang sudah sukses, uji kita orang yang beruntung, tapi kita tidak mengingini kehancuran mereka itu. Kebangkrutan, kebalikan dari beruntung tadi ya. Bukan. Ini masalah. Kalau hasud itu kita kepengen menjadi seperti orang itu, tapi orang itu tidak lagi jadi seperti itu. Jadi satu-satunya orang yang sukses kita itu namanya hasud. Tak boleh ini. Tak boleh kita seperti itu. Nah, yang harus ada ini ribtah. Nah, mungkin kita melihat ada satu orang yang sudah sukses, yang kita omongin tadi kan, soleh salim, duitnya banyak, usahanya maju, punya jabatan, orangnya belaga, pintar, alim pula, soleh pula. Nah, kita kepengen jadi seperti itu. Boleh, itu namanya ribtah. Tapi kita tidak mengingini kehancuran, kebinasan bagi orang itu. Motivasi kita, motivasi kita. Nah, soal beruntung tidak beruntung, nanti kita lihat macam mana kehidupan dia. Kadang-kadang orang itu kita jengok dari luar ini, alangkah lemaknya, alangkah kecak senangnya, alangkah kecak bahagianya, alangkah sukses, alangkah beruntungnya. Tapi begitu kita lihat dalam, sama seperti rumah sakit. Kita di rumah sakit, gedungnya putih mentereng. Pakaian dokternya putih mentereng. Tapi pakaian perawatnya putih mentereng. Di dalam rumah sakit itu penuh borok dan koreng. Benar koreng. Masya Allah nih Ustaz. Kalau kita kembali bicara Ustaz, korelasi dengan surat selalu kita doakan Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu antara kebahagiaan dunia dan akhirat Ustaz. Kalau kita melihat dari dua doa ini, boleh dong seorang muslim itu adalah berdoa untuk kebahagiaan dunianya maupun kebahagiaan akhiratnya Ustaz. Ini berarti keberuntungannya seperti apa nih Ustaz? Itulah. Jadi hasanah fid dunya, orang-orang beruntung. Orang-orang yang beruntung Ustaz ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia. Maksudnya jadikan kami orang beruntung. Kalau beruntung dunia,
Nah, nyambungnya keberuntungan akhirat. Iya. Kalau kita cuma beruntung di dunia, celaka di akhirat tidak guna. Tidak guna, Ustaz. Senang dunia, melagat di akhirat, tambah lagi. Nah, jadi kita pengen hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Beruntung dalam kehidupan dunia, beruntung di akhirat. Nah, jadi orang-orang yang beruntung dalam pandangan agama kita ini, beruntung mereka itu bukan hanya dari segi keduniaan, tapi keberuntungan yang membawa mereka kepada kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah nanti di akhirat. Ini bagaimana Ustaz kalau Ustaz melihat ada statement Ustaz katanya kita membalance antara hidup dunia, ngebalance antara hidup akhirat, seimbang hidupnya. Ini bang ada statement apa dibenarkan Ustaz seperti itu? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Nggak bisa nak di 50% dunia. 50% akhirat. Nggak bisa. Iya. Jadi nggak ada kali statement itu salah Ustaz ya kalau kita membagikan dalam agama kita. Urusan dunia bisa di urusan akhirat. Urusan dunia. Kalau niatnya benar lillahi ta'ala, ini jadi amal akhirat. Amal akhirat. Contohnya apa urusan dunia? Misal kerja Ustaz, mencari uang. Itu ala dunia. Iya. Tapi kalau niatkan, kalau sudah dapat gaji untuk anak bini, untuk sedekah, untuk ibadah, cukup kita untuk umrah pergi haji. Jadi nilainya ibadah. Ibadah Ustaz. Seperti HP, seperti kendaraan, pakaian, jam. Termasuk jam juga Ustaz. Jam ini. Baru jam ini. Ada jam lewat Ustaz. Jadi bisa yang masalah dunia tadi, kita niatkan untuk akhirat, untuk akhirat beramal Ustaz. Oke, Ustaz, kita bicara jam dari Ustaz, pengen ada iklan lewat Ustaz. Oke, pemirsa Fal TV akan kita lanjutkan kembali bagaimanakah orang-orang yang beruntung setelah yang jeda satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan. Apakah mata Anda bermasalah karena faktor umur, terlalu lama beraktivitas di depan komputer, dan keletihan membaca diikuti oleh pola makan Anda yang tidak teratur? Jangan khawatir, sudah sejak 2009, pengobatan mata tanpa operasi Naina beroperasi di Kota Palembang yang sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Akan memberikan solusinya untuk siapa saja yang mempunyai keluhan mata dengan cara terapi herbal dan pengaturan pola makan sehat tanpa efek samping. Pengobatan mata Naina mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh atau dekat akibat diabetes. Datang dan buktikan sendiri di Klinik Mata Naina, Jalan Mayor Salim Batubara, nomor 2573, Sekip Pangkal, Palembang. Perkenalkan, nama saya Bapak Amiruddin Iskandar. Sekarang saya berobat di Klinik Pengobatan Mata Naina. Dari penyakit mata saya katarak. Alhamdulillah mata saya 61 hari ini banyak perubahan. Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Pemirsa,
nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Ulangan ini kebodohan dewek. Kenapa? Kabur akibat tidak jaga pola makan. Program pengobatan pola makan tetap kami jalankan selamanya di rumah. Lumayan hasilnya, tapi kami rasa kami belum puas. Kalau kami niat mau lanjut lagi gimana? Itu satu dilema sama saya, Bu. Saya nggak pernah berharap pasienku lanjut. Tapi saya berharap pasienku di obat ketiga nih selesai sehat. Tapi kalau yang namanya saraf ibu semuanya masih ketutup lemak ya, fungsi saraf ini masih lemah. Jadi itulah yang aku butuhkan, ibu bersihkan semua jaringan saraf ibu, kuatkan kembali, kejar kembali, niatkan benar-benar bahwa pola makan ibu harus jaga nian lah, Bu. Sehat semuanya. Oke. Ada apa-apa, ada bingung, telepon aku ya, Kak. Klinik Mata Naina telah banyak membantu semua keluhan pada mata masyarakat. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji.
Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa PAL TV, balik lagi dengan program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini kita berada di 17 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, dengan tema kita hari ini orang-orang yang beruntung bersama narasumber kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur. Alhamdulillah, para pemirsa PAL TV, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz kita bagaimana kita menjadi orang yang beruntung, bukan hanya saja memandang dari sisi beruntung dunia, tapi juga selamat dari sisi akhirat nantinya. Dan tadi sudah ditekankan oleh Pak Ustadz juga bagaimana tadi kita harus berupaya untuk mengejar ya kebahagiaan akhirat, bukan hanya semata-mata kebahagiaan di dunia. Nah, kami persilakan pemirsa PAL TV bagi nak bertanya, ingin memperdalam lagi, mungkin penasaran lagi seperti apakah orang-orang yang paling beruntung atau apa saja yang didapatkan orang-orang yang paling beruntung mungkin di dunia maupun di akhirat, silakan di 0711, di 38, di 0022. Kami ulangi kembali di 38, di 0022. Bagi nak bertanya silakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Kiai kita. Saat gimana balik kita saat dengan program saat kalau kita kembali lagi dengan tema kita orang-orang yang beruntung saat ya. Kalau orang yang beruntung itu tadi Ustadz sampaikan juga orang-orang yang beruntung itu tidak bisa tidak bisa kalian statement balance antara dunia dan akhirat nggak bisa seimbang saat. Nah, kalau kita bicara keberuntungan dunia saat dan keberuntungan akhirat ini kan dua hal yang paling beda saat. Hal ini kita berada di alam dunia saat, belum berada di alam akhirat saat. Nah, kalau kita melihat ya terkadang masyarakat bilang kalau dunia ini nggak ada duit susah Ustaz. Nah, ada juga orang yang membuat mindset bahwasan orang yang beruntung itu ada orang yang cukup uang tapi dia bisa menjadi orang yang dermawan, bisa menjadi orang yang sedekah dan sebagainya. Saat ini bagaimana juga Ustaz? Hal-hal seperti ini Ustaz. Nah, jadi para pemirsa PAL TV di masa yang berada dan Masjid Doli, manusia ini ada 4 kelompok. Jadi manusia ini ada 4 kelompok. Yang pertama sa'adah fid darain. Sa'adatu fid darain. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Beruntung hidupnya di dunia dan beruntung hidupnya di akhirat. Ini namanya sa'adah fid darain. Ada yang syaqawatu fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Ada orang yang beruntung hidupnya di dunia ini, bahagia hidupnya di dunia ini. Syaqawa, celaka. Ada orang yang syaqawa, celaka hidupnya di dunia, miskin hidupnya susah, di dunia, melarat, susah, ngaruh-ngaruh lah dunia ini kan. Tapi sa'adah fil akhirah, tapi dia bahagia di akhirat. Jadi hidupnya susah, miskin, ngaruh-ngaruh di dunia, tapi begitu orang ini meninggal, hidupnya bahagia di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sa'adah fid dunya, syaqawah fil akhirah. Yaitu bahagia hidupnya di dunia ini. Duit banyak. Terus tidur nyenyak, bini belaga, rumah besar, pokoknya mewah lah hidup. Mentereng gitu tidak pernah sakit. Hidupnya selalu berimbang dengan kesenangan. Tapi syaqawah fil akhirah, tapi celaka di akhirat. Senang di dunia, pas dia mati, hidupnya ngaruh-ngaruh di sana. Celaka, binasa, melarat. Dia dapat azab, dapat susah di akhirat. Nah, yang keempat, waliyazubillah, yaitu asyaqawah fid darain. Celaka, binasa dunia dan akhirat. Oke, Ustaz, kalau kita berbicara kembali Ustaz, orang yang beruntung Ustaz, tapi kita lihat dia memang beruntung secara dunia, secara materi, tapi juga kelihatannya juga orang ini tatanya kayak seperti tatanan orang soleh Ustaz. Enggak, mungkin dermawan, memberikan sedekah, peduli, tapi Ustaz, di satu sisi harta ini peroleh adalah harta yang tidak berkah, mungkin nipu, korupsi dan sebagainya Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau di pandang masyarakat, wah enak nih orangnya udah kaya, soleh dan sebagainya, tapi satu sisi ada juga yang merugikan. Nah, ini seperti apa? Islam memandangnya seperti apa Ustaz? Jadi Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin pernah ulabi. Setiap darah daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Walaupun orang ini ahli ibadah, tolak, dia umrah tiap bulan, haji, tapi dia mendapatkan harta dari jalan yang haram. Walaupun dia dermawan juga Ustaz. Walaupun dermawan, tidak ada sama sekali. Tidak ada nilai. Berarti kita bukan orang termasuk orang yang beruntung kategori. Orang itu termasuk orang beruntung, tidak lagi digoda oleh setan. Tidak digoda oleh setan lagi. Setan tidak goda lagi. Sebab setan itu paling sibuk pada saat seseorang hamba Allah ketika akan melaksanakan sholat.
ketika kita mau sholat, nah itu setan ini sibuk dia. Cak mana cara supaya kita ni tak khusyuk. Nah, jadi teringat dengan yang lain. Maka ketika orang yang mau sholat itu ada salah satu setan berkata sama kawannya, jangan dulu digoda. Tengok dulu dari mana makan minumnya. Tapi kalau dimakan dari yang haram, tak usah digoda. Biar Kita tahan dulu, Ustaz. Ada yang penelpon masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Doli. Oh, ini kalau udah suaranya Ibu Ruli nih. Sehat Bu Ruli? Ibu Pelaju Pelaju. Iya. Oke Bu Ruli, silakan Bu Ruli pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin saya ini nanya agak sedikit di luar tema. Iya. Kalau seandainya kata seorang ibu memberikan harta kepada anaknya, setelah bapaknya meninggal, si ibu berkompromi sama si kakak tertua. Nah, untuk membagikan harta sepeninggalan suaminya. Nah, begitu dibagi, si anak ini diam, tidak menuntut apa-apa. Setelah ibunya meninggal, kakaknya meninggal, yang menerima ini komplain. Nah, seolah-olah dia merasa sedikit sekali, seolah-olah dia itu kekurangan, tidak seperti yang lain. Nah, sudah itu orang bisa, taruhlah rezekinya bisa lebih, sementara dia kekurangan. Nah, itu bagaimana? Sementara itu kan pembagian dari orang tua, warisan, bukannya hasil pencarian kita dagang. Nah, orang yang kayak gini macam mana Ustaz? Cara kita menyikapi. Makasih Ustaz, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, masalah pembagian warisan nih Ustaz? Kayak ada komplain dari saudara dan sebagainya. Kalau dibagikan secara Islam, secara hukum faraid, hukum warasa, pembagian harta pusaka secara benar, insya Allah tidak ada komplain. Tadi kita dengar dari Ibu Ruli tadi, cuman adiknya doang yang dibagi. Iya, adik saja. Kompromi. Kompromi. Nah, itu jadi kalau kita di dalam membagikan harta pusaka orang yang meninggal, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, atau orang tuanya, atau anaknya, itu harus berdasarkan pembagian yang sudah diatur dalam agama kita. Jadi misal seperti tadi, anak dengan bapak meninggal, ya anak dapat. Ibu sebagai istri dapat seperempat. Seperempat dari seperlapan. Seperlapan. Karena ada anak. Ada anak. Nah, jadi kalau suaminya ada anak, dapat seperlapan dari harta peninggalan suami. Nah, kemudian ada sisa itu ada anak-anak laki, itu dibagikan. Kalau ada anak perempuan, ya dibagikan lagi lizakari misal hadzal unsayain. Maksudnya satu anak laki-laki, separuh anak perempuan. Jadi kalau dibagikan secara benar secara agama kita, insya Allah tidak akan terjadi keributan. Secara ilmu waris tapi benar, kalau sebagai secara kompromi baik kekeluargaan pasti satu saatnya kan pasti kacau. Jadi memang harus dibagi berdasarkan ilmu agama ya, syariatnya ya. Jangan sampai kompromi ya. Apalagi di atas hitam putih bukan. Jadi bukannya diselesaikan secara kompromi, tapi diselesaikan secara hukum Islam yang sudah diatur dalam bab faraid. Kalau ini sudah terjadi gimana Ustaz tadi saat kompromi udah di awal mungkin disetujui, disepakati. Tapi tetap diselesaikan. Tetap diselesaikan secara ilmu agama. Secara agama kita ada bagiannya kan, ada badan-badan yang mus itu diselesaikan, sebab kalau tidak masalah harta waris bisa jadi barang budal. Harta budal, rumah budal. Nah, ini yang kacau ini. Yang sebaiknya ini, sebagusnya sebelum 40 hari wafat, setelah wafat orang tua yang meninggal itu sebaiknya harta pusaka peninggal sudah dibagikan sama ahli waris. Ahli waris walaupun salah satu di antaranya meninggal atau dua-duanya baik salah satu. Baik salah satu. Kan yang dibagikan ini kan yang harta yang meninggal. Benar. Kalau ada peninggalan. Kalau kasih tadi ninggal hutang. Nah, kalau ninggalkan hutang, aku juga pecahnya Ustaz. Kalau ninggal hutang, lari ya Ustaz.
Ya Ustaz, kayaknya Cece tahu nih anak nih. Tidak beruntung itu. Tidak beruntung. Jadi ya, balik ke beruntung. Jadi ya, kalau bapak meninggal, punya harta, itu beruntung. Kalau bapak meninggal, tidak ninggalkan harta, justru ninggalkan utang. Keberangkutan. Oke nih Ustaz, ini Bu Ruli mudah-mudahan dalam kondisi keberuntungan ya kita. Insya Allah keberuntungan bukan hanya dalam kondisi konteks berbagi warisan tadi Ustaz ya, tapi bagaimana warisan itu adalah diberikan dalam keadaan syariat Ustaz ya, berdasarkan ilmu ahli waris Ustaz ya. Ilmu faraid Ibu Ruli ya, mudah-mudahan lagi bisa diselesaikan dengan baik nih. Oke Ustaz, kembali lagi kita bicara keberuntungan lagi nih Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau kita lihat keberuntungan Ustaz, mungkin ayat Al-Quran atau hadis banyak membicarakan keberuntungan Ustaz. Seperti apakah spesifik mungkin Ustaz kalau Quran bicarakan tentang masalah keberuntungan Ustaz? Sehingga memang keberuntungannya adalah apakah bagian dari surat Al-Asr juga Ustaz? Katanya orang yang beruntung itu ada orang yang saling menasihati, mungkin adalah pesan takwa dan sebagainya Ustaz. Jadi secara umum kita manusia ini rugi. Rugi. Secara umum. Secara umum. Karena Allah berfirman wal asri. Wal asri demi masa. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar itu lam taukid itu. Benar-benar berada dalam kerugian. Bukannya rugi baik. Penegasannya Ustaz ya. Penegasan dikuat lagi. Iya. Jadi sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Rugi. Nah, coba kita misalnya waktu kita nih, banyak berkelakar apa banyak berzikir? Banyak kayak kelakar Ustaz. Yang kedua, sering buka Al-Quran apa sering buka WA gitu. Banyak scroll HP Ustaz. Itu baiklah ya. Jadi tapi kita walaupun berkelakar harus juga ada zikir. Ada zikir. Walaupun kita buka HP, buka WA, kita juga usahakan harus buka Al-Quran. Ibadah lah Ustaz ya. Jadi kalau kita nak diperhatikan, memang kita lebih banyak berkelakar daripada zikir, lebih banyak buka HP, lebih buka Al-Quran. Lebih banyak kita tidur daripada kita ibadat dan sebagainya. Nah, maka Allah katakan innal insana lafi khusr illa. Nah, ada istisnanya. Istisna itu ada pengecualian. Siapa mustasnanya? Illal ladzi amanu wa amilus. Orang-orang yang beriman. Orang berimannya bagaimana? Wa amilus solihat. Yang berbuat amal soleh. Jadi tidak cukup beriman doang. Dari amal soleh. Harus ada amal soleh. Nah, lalu mereka sibuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mereka selalu berwasiat di dalam kebenaran dan mereka saling berwasiat di dalam kesabaran, saling mengingatkan. Ingat ke sana. Seperti bukan cawisan ini Ustaz ya. Iya, mengingatkan. Ingat ke inilah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Kalau dia bukan orang beriman, atau dia beriman tapi tidak beramal soleh, tidak salat, tidak ibadat dan tidak saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, ya sudah. Kita tahan Ustaz. Oke Ustaz, jangan merugi kita deh. Pemirsa Wal TV jangan merugi, jangan lupa saksikan terus program Cawisan sesaat lagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk
menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa PAL TV, balik lagi dengan program kita, program Cawisan, dan tema kali ini kita akan membahas orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita berbicara orang yang beruntung, pemirsa PAL TV, ada surat Al-Quran yang telah mengingatkan kita, menegaskan kita, dan ini juga menjadi renungan kita bersama. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20, Allah mengatakan, berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu padanya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan padanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya
suatu bahagia pun di akhirat. Nah, mudah-mudahan pemirsa PAL TV, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keuntungan yang berada di dunia, maupun lebih-lebih utama lagi adalah keuntungan yang Allah berikan kepada keuntungan untuk akhirat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Bahagia di dunia maupun bahagia juga di akhirat nanti. Nah, pemirsa PAL TV, kami persilakan bagi nak bertanya di segmen terakhir ini di 0711, di 38, di 0022. Kami persilakan bagi pemirsa PAL TV ini yang berada di segmen terakhir nih. Mungkin kita akan memperdalam lebih lagi bagaimanakah orang-orang yang beruntung dan menurut pandangan Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20 ini. Nah Ustaz, balik lagi Ustaz dengan masalah tema kita Ustaz, orang-orang yang beruntung Ustaz. Kalau kita kembali tadi Ustaz, kata Allah di dalam firman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20 Ustaz, barang siapa yang mendapatkan keuntungan di dunia Ustaz, ya, atau di akhirat tadi Ustaz, kami berikan sebagainya Ustaz. Nah, kalau kita bicara keuntungan dunia dan di akhirat Ustaz, lalu apa Ustaz yang kita hikmah kita dapatkan nanti ketika kita memperoleh keuntungan baik itu di akhirat saja, tapi tidak mendapatkan keuntungan berada di dunia Ustaz. Tapi kan Ustaz tadi kan bilang kan, kadang-kadang kita lihat orang-orang yang mau maaf ya Ustaz, ya orang yang miskin, susah ya Ustaz, tapi kok ibadahnya tenang, khusyuk, ta'arufnya dengan Allah, takarubnya dengan Allah Ustaz. Tapi ketika kita melihat orang yang berada di dunia senang tapi tidak dekat sama Allah Ustaz, apakah ini bagian dari maaf Ustaz, musibah, bencana, atau ini adalah hukuman Ustaz? Seperti itu. Nah, jadi ada satu doa. Ini doa ini sunat kalau kita pakai minyak wangi. Minyak wangi Ustaz. Kalau kita nak pakai parfum minyak wangi, ini sunat doanya Allahumma la aisha ila aishul akhirah. Oke. Apa hubungannya dengan beruntung? Di dalam doa ini artinya Allahumma la aisha, ya Allah tidak ada kehidupan yang sebenarnya illa aishul akhirah, kecuali kehidupan di akhirat. Nah, jadi kehidupan dunia ini ya seperti inilah, senang, tidak selamanya senang. Pagi sampai ke siang. Sedih, tidak selamanya sedih. Ada duit kita, tidak selamanya berduit. Buntu juga, tidak selamanya buntu. Ya, jadi terang tidak selamanya terang, gelap tidak selamanya gelap. Nah, jadi dunia ini bukan jadi ukuran. Nah, jadi yang kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Maka jangan sampai kita berbuat satu amal soleh, amal baik, terutama ibadah tadi, yang kita niatkan cuman untuk mendapatkan keuntungan dunia. Misalnya saya dapat pujian, dikatakan ahli zikir, kepengenan kita dikatakan ahli zikir, baca Quran terus supaya dikatakan ahli Quran. Kita misal sedekah tadi Ustaz, sedekah, ahli sedekah, dermawan tadi, pergi haji supaya dapat gelar haji. Dapat diberi oleh Allah. Di dunia Ustaz ya. Sesuai dengan niat kamu. Iya, niat. Diberi oleh. Cuman di akhirat tidak ada lagi dia. Karena tujuan dari ibadah itu bukan lillah, tapi karena dunia. Ustaz. Ingin mendapatkan keuntungan dunia, ya Allah beri, tapi akhirat tidak ada. Nah, ini alangkah sayangnya. Balik-balik tergantung niat Ustaz ya. Tergantung niat. Jadi kita kalau buat amal soleh, amal ibadah, terutama melakukan ibadah tadi, jadi kita niatkanlah untuk Allah, lillahi ta'ala. Tak kata urusan dengan manusia. Ada istilah Ustaz Nurdin. Siapa yang nak nyingok aku, nyingok. Dah galak nyingok aku, sudah. Siapa yang nak dengar aku, dengar. Dah galak dengar aku, sudah. Siapa yang nak muji aku, silahkan. Yang nak ngato aku, tak masalah. Emangnya gue pikirin, bodoh amat. Emang gue pikir. Yang penting adalah pandangan dari Allah. Iya, sudah kita kata urusan. Jadi kita nak sedekah. Nah, ini misal. Ini ibu-ibu yang biasanya galak nilai istilahnya. Kalau besar tiliannya di amplop ditulis nama. Cik Mina, Cik Lela, Cik apa kan. Kalau besar. Kalau kecil 2,000 dah nama. Nah, kenapa? Kalau kita nak sedekah tulis nama boleh. Besar tulis nama, kecil tulis nama. Nah, kalau kita tidak galak tulis nama, tak apa-apa. Kecil tidak tulis nama, besar juga tak tulis nama. Itu ukuran tadi Ustaz. Itu yang lah tadi. Tapi kalau kita besar tulis nama, kecil tak tulis nama, kenapa? Ada apa Ustaz? Ada apa? Jadi pertanyaan Ustaz. Oke Ustaz, ini Ustaz ada sedikit Ustaz. Kalau kita melihat bicara keberuntungan, keuntungan nih Ustaz ya. Terkadang boleh nggak Ustaz tiba-tiba kita merasa, apa ya seperti ini ya? Kenapa sih? Kadang-kadang seakan-akan kita tidak merasa orang yang paling bersyukur atau bahkan kita menyalahkan Tuhan mungkin Ustaz ya. Kenapa sih aku tidak seberuntung dia Ustaz ya? Padahal sama, takarannya sama seperti itu kan. Dan bahkan ahli ibadah sama-sama ibadah. Tapi dari sisi keberuntungan harta tidak diperoleh Ustaz. Nah, karena terlintas Ustaz. Mengajak. Ustaz ya seperti itu. Terlintas. Kalau dia terlintas seperti itu, kalau istilah bahasa kita saya itu mengajak dengan Tuhan. Mungkin ibadahnya lebih banyak.
Tapi yang wong itu hartanya mentereng. Lebih banyak didapat nih. Mestinya dia yang lebih banyak ibadat tadi, mesti harta lebih banyak. Lebih banyak Mestinya lagi. uji dia kan. Itu orang yang ngomong kayak itu berarti ilmunya belum bisa mencapai hakikat itu. Jadi belum sampai ilmunya, masih perlu belajar lagi. Kalau dia ngerti, nah ini bagian sikok-sikok. Iya, benar. Bagian sikok-sikok. Mungkin untuk orang itu diberi oleh Allah harta yang banyak, diberikan jabatan, rumah mewah. Dia ibadat juga kan? Benar. Nah, dia ibadat juga. Tapi dia diberikan kekayaan, Kelebihan kesenangan, hartanya, kelebihan. materinya. Nah, untuk dia orang ini Allah berikan seperti itu. Allah tahu walaupun dia ni wong kaya, wong berharta, wong soge. Itu namanya soge waras. Soge waras. Dia tetap istiqomah dalam ibadah. Nah, kalau kita dikhawatirkan. Kalau udah mayang lagi. Nah, itu takutnya kan. Nah, lalu kalau ada satu orang diberikan oleh Allah kemiskinan dalam hidupnya, kesusahan, tapi dia istiqomah dalam ibadat, bagus. Allah Maha bijaksana. Nah, kalau kemiskinan Allah berikan sama kita, kalau kita kaget ngecikkan Tuhan, jadi Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana. Ustaz pemirsa Paul TV, mungkin tadi luar biasa sekali penjelasan kita mengenai orang-orang yang beruntung. Mungkin pemirsa Paul TV ada yang berada sudah dalam perjalanan, sudah mungkin selesai ibadah juga sholat asar sudah. Mungkin Ustaz, mungkin pemirsa Paul TV pengen tahu Ustaz kesimpulan seperti apa Ustaz orang-orang yang beruntung nih Ustaz seperti apa? Jadi para pemirsa Paul TV di mana saja berada, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuba liman ishtaghala bi uyubi nafsihi wa lam yashtaghil bi uyubin nas." Beruntunglah bagi orang yang beruntunglah bagi orang yang sibuk mengurusi kekurangan yang ada pada dirinya dan dia tidak sibuk mengurusi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri orang lain. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung, maka kita tak usah sibuk ngurusi celah orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Tak usah. Itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita tuh kita berfikir, kita merenung apa celah-celah yang ada pada diri kita nih, apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Yang ini yang lebih baik. Para pemirsa sekalian, orang yang beruntung bukan orang yang punya kekayaan yang banyak, yang hebat, punya harta yang berlimpah, punya pangkat jabatan, kedudukan yang tinggi. Belum tentu. Keberuntungan yang sebenarnya itu adalah bagi orang yang dalam hidupnya itu selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berusaha agar dia menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika dia mendapatkan nikmat karunia dari Allah, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, dia bersabar. Dia redha dengan qada Allah. Dia sabar dengan bala ujian Allah. Dan dia selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang khairun nas man anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Jadi kehadiran dia di tempat itu, adanya dia berdomisili di tempat, di kampung itu atau dalam masyarakat itu atau dalam satu kota, satu negara, memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Bukan mendatangkan mudarat. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, jangan menjadi orang yang mendatangkan mudarat. Kalau engkau tidak bisa menjadi seperti garam yang dapat melezatkan makanan, maka engkau jangan menjadi seperti lalat yang dapat merusak makanan. Dan puncaknya orang yang beruntung itu, ini harapan kita semua, pada saat ketika kita meninggal, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah inilah Makcik Doli dan para pemirsa Pal TV tentang masalah orang-orang yang beruntung, dan mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Hidupnya di dunia mendapatkan kesenangan, ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surganya.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah Ustaz. Syukran kasiran Allah khairan. Mata'anallah bitul hayati Ustaz ya. Insyaallah berjumpa lagi Ustaz di studio selanjutnya Ustaz. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan kesimpulan yaitu bagaimana orang-orang yang beruntung maka jadi orang-orang yang bermanfaat, bukan jadi orang yang paling mudarat. Dan pemirsa PAL TV, kalau tadi Ustaz telah menjelaskan dengan hadis tadi bagaimana orang yang beruntung, dan mari kita renungi bersama surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Dan surat Al-Mu'minin ayat 1 sampai 9. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Ya, banyak sekali Al-Quran dan hadis menyatakan bagaimana orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita berharap menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pemirsa PAL TV, saksikan terus program ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli dan atas nama kru kerap kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan
penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sensiming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu yo. tu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kaca-kacanya kau Daniel. Ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau.
aku lah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege kaba nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah kaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Pani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Coba perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf Bang, Abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa Bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Batak ke tengah Maria. Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria.
punya cabang olahraga taekwondo ini. Dan beliau sangat konsen, dan ini pelepasan yang ketiga event internasional yang dibuat oleh Masa Pak di Sumalaya ini. Jadi tim Pelada kita ini digawangi oleh Bimpres kita langsung, ini ada Sabem Dwi. Jadi Sabem ini langsung jadi kepala pelatih TI Sumatera Selatan. Dan anak-anak yang diberangkatkan ini memang anak-anak yang dipersiapkan nantinya untuk atlet-atlet generasi Sumsel ke depannya dan persiapan untuk Desa PON nanti. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur nian ini? Biasanya kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Oh, keren jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak kedirian jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting.
Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stavanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan, itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti
kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya. Kalau diabetes lebih kepada pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh, ya. Jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadu padankan tadi, bukan hanya obat saja. Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat, tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah, inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala, ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo, nah vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang, makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah, ini perlu ada pembukaan tadi. Nah, ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Begitu, Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya, Menisa. Nah, tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak, tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional, kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini, Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah, ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik, Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya, Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus, jadi setiap obat habis, beli obat habis, kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik, maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi, Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak tinggi. ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Stroke-nya apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya, Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul, Bu. Udah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya, Pak. Pusingnya ya, Bu. Baik. Jadi seperti ini, Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi, Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala, ya, Bu. Ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan, kalau hanya obat dan obat saja, ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami, Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Ya, itu di situ lebih dominasinya di situ, Bu.
insya Allah banyak sekali yang sudah vertigo akut, sakit kepala terus-terusan. Ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Pak, ini sampai ke mata Pak ya Pak. Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Clear ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik. Gitu. Karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang di bawah nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Nah, itu karena komplikasi tadi apa diabetes sama kolesterol. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa jelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya. Tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, wah saya ngelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa ngelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Nah, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang uang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat, ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk. Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan. Gitu jadi ya? titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Bukannya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata oh Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya. Pulangnya pas jam 5, silahkan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya, untuk Anda ada servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga, jadi mungkin nanti kita jelaskan kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Dengan Bapak Yono ya? Silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Oh, darah tinggi, hipertensi ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, ini Budi kan jelaskan Pak Yono. Silakan. Baik. Jadi hipertensi ya. Oke. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure, nah menjadikan tadi. Ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah itu kan ininya. Nah, kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya. Saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti kalau kami sering terapi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah, ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total biar sampai sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang ada satu tadi statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih kenapa? Nah, karena tadi perlu ada penanganan bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat ya. Jadi satu paket ini satu dipadu-padankan insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal biar jangan turun naik ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, Iya. amin ya untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah, ini kalau Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah, bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya. Jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya? Karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi, gitu. Ya. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Oke, kalau monggo, Bu. asam lambung, Iya Bu. itu maksudnya apa ya? Terus kok di badan itu terasa Lemas? dan apa keringat dingin terus. Gitu. Keringat dingin terus dada sering sek-sekan Bu ataupun senit-senit ya Bu? Kalau perut mual. Perut mual ya Bu diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Ya 1 minggu. Iya Bu? 1 minggu. Satu minggu ini, baik Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik silakan Bu. Baik terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini, ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak ibu mungkin ini baru seminggu atau belum, bisa nanti herbalnya bisa dengan kunyit
ya, kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu tapi didiamkan, tapi sering kumat dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda dan ini dia pemirsa tayangannya. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan Klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stavanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar.
Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus gampang masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuma kemarin kolesterolnya itu 740. Ya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400? Baik. Baik. Ya Allah. Ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau denyut jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantung yang mengambil, itu tidak bisa keambil Pak. Nah di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo Pak? Ya, halo ya. Pak. Nah itu terjadi akhirnya pembengkakan dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya Pak, diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya iya. Untuk awalan ya Pak, itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus, memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami, alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi, ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga Pak. Iya, ini perlu ada penanganan Pak. Silahkan segera mungkin. Karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah. Dalam waktu dekat Pak, insya Allah saya mau sholat. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan Pak ya Allah, tapi dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat-obat, harus dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali. Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya. Karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan glokro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak?
Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu terasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Iya, tapi kalau saya melakukan aktivitas itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Beku gitu Pak. Kencang ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya baru umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Iya. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar. Ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya. Biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami Pak Hermawan ya. Ya, Mas ya. Untuk kesembuhan total banyak sekali yang seperti Anda. Bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya Pak ya. Baik silakan. Nanti bisa langsung datang. Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut ya. Itu aja. Iya. Lagi. Soalnya dulu saya tuh pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti di ini kok bisa diperbaiki total. Ya. Baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis lengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, di tengah berlangsungnya penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lampu jalan oleh Kejaksaan Negeri Palembang, suasana di kantor DPRD Kota Palembang terlihat lengang. Hampir seluruh ruang komisi tampak tertutup dengan aktivitas yang minim pada jam kerja. Berdasarkan pantauan tim PAL TV, suasana di kantor DPRD Kota Palembang pada pagi hari terlihat lengang. Sejumlah ruangan komisi, mulai dari Komisi 1 hingga Komisi 4 tampak tertutup dan tidak terlihat aktivitas anggota dewan. Di lokasi hanya terlihat petugas keamanan serta beberapa kendaraan yang terparkir. Sebagaimana diketahui, penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lampu jalan masih berlangsung.
Sejumlah anggota DPRD Kota Palembang telah diperiksa oleh penyidik. Hingga saat ini, 3 inisial yang telah disebut yaitu AS, HB, dan IH. Sementara itu, Kejari Palembang masih terus mendalami keterangan dari para pihak yang telah diperiksa. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, sidak dilakukan Kepala BPOM Republik Indonesia, Profesor Taruna Ikrar ke SPPG Bukit Baru 1 di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Dari pemeriksaan tersebut, Kepala BPOM RI menyoroti kondisi IPAL SPPG yang kurang layak. Kepala BPOM Republik Indonesia Profesor Taruna Ikrar menerangkan, kunjungan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 untuk pengawasan program MBG, guna menghindari kejadian luar biasa. Pasalnya, pada tahun 2025 lalu terdapat 21.094 kasus keracunan. Kunjungan ini untuk memastikan bahan baku, proses produksi, penjamah makanan, distributor MBG aman hingga ke penerima manfaat. Satu hal jadi sorotan di SPPG ini, yaitu kondisi IPAL yang terbuka. Limbah IPAL itu yang perlu ditutup, karena dari situ bisa menjadi salah satu sumber vektor dari serangga-serangga, termasuk diantaranya mungkin lalat dan seterusnya. Itu karena jangan kita menganggap persoalan kecil, bisa dampak besar nantinya. Sementara itu, Asisten 1 Setda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin, mengatakan beberapa hal menjadi sorotan Kepala BPOM RI di SPPG Bukit Baru 1, seperti masalah IPAL yang tidak boleh terbuka karena dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Dari Kepala Indonesia ada beberapa koreksi dari beliau. Yang pertama masalah IPAL. Jadi IPAL-nya tidak boleh terbuka, karena dari terbuka itulah akan menimbulkan berbagai. BPOM akan melibatkan instansi lainnya termasuk pemerintah daerah untuk mengawasi SPPG. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, percepatan penataan das bendung, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bentuk tim untuk menangani permasalahan aset sosial seperti pembebasan lahan masyarakat yang terdampak. Pemerintah Kota Palembang terus kebut rencana penataan das bendung. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan, untuk rencana penataan das bendung sejauh ini sudah membentuk tim percepatan dalam pengentasan permasalahan aset sosial seperti pembebasan lahan yang menyentuh perhotelan, masjid, dan rumah penduduk yang terdampak penataan. Setelah semua permasalahan selesai, penataan das bendung akan segera dilakukan dan diupayakan di tahun 2026 ini. Das bendung sampai sekarang kita lagi terus saya bentuk tim biar ada percepatan, khususnya aset-aset sosial yang masih ada masalah, umpamanya perhotelan, terus ada juga sebagian masjid dan juga ada rumah-rumah penduduk. Semoga ini cepat selesai dan cepat pembangunan das bendungnya cepat selesai. Penataan das bendung ditargetkan akan meminimalisir potensi terjadinya genangan air di 3 kecamatan, yakni Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ya, umur sekarang berapa Ibu? 91. 91 ya. Masuklah. Tadinya kondisi matanya cukup gelap, Iya. kabur ya. Ini baru pengambilan obat baru yang kedua, berjalan baru 50 hari ya. Tapi terima kasih Allah sudah guyur. Karena apa? Pasienku mau dengar apa yang saya suruh tingkatkan dari segi pola makannya, bebas dari kata berlemak, berminyak, kuat makan sayur, mengerti apa arti sayuran hijau itu untuk meningkatkan saraf mata menjadi serat di dalam tubuh kita. Jadi mengikat lemak itu. Otomatis lemak matanya menipis, fungsi sarafnya aktif kembali, dan bukan hanya mata.
badan Bapak ini lebih sehat sekarang, lebih segar. Nah, jadi ini hari ini tetap ada terapi mingguan, terapi gratis bagi pasien selagi berobat. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, acak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu di sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo. Keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah, agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja.
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-55, PT Surya Semesta Internusa Tbk bersama Batika Hotels menggelar program Corporate Social Responsibility bertajuk Musi Berdaya, berbagi warna memberdaya cita di kawasan pelataran Sungai Musi, Palembang. Program CSR ini menghadirkan dua kegiatan utama, yaitu pengecatan 10 perahu ketek sebagai ikon transportasi dan wisata Sungai Musi, serta workshop literasi digital yang diikuti 50 peserta, terdiri dari pengemudi perahu ketek, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Melalui program ini, PT Surya Semesta Internusa Tbk bersama Batika Hotels berupaya mendukung pengembangan pariwisata sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Jadi kita tuh untuk memberikan manfaat nyata ya melalui revitalisasi perahu ketek yang menjadi ikon dari Sungai Musi. Itu satu. Yang kedua, kita juga memberikan pelatihan literasi digital ya untuk masyarakat sekitar. Jadi karena perayaan 55 tahun ini kami mau kita tidak sekedar fokus pada bisnis kita, namun kita juga mau memberi manfaat nyata pada masyarakat sekitar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Muhammad Irman mengapresiasi program Musi Berdaya yang dinilai menjadi wujud kolaborasi dunia usaha dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Palembang. Kami mengapresiasi sekali lagi dan mudah-mudahan dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain ataupun hotel-hotel lainnya memberikan kontribusi positif untuk kemajuan sektor pariwisata di Kota Palembang, karena ya jelas ada multiplier effect kalau wisatanya maju ya, spending of money-nya kemudian length of stay-nya tinggi ya tentu berdampak juga buat hotel-hotel yang ada di Palembang. Ya, jadi kalau wisatawan banyak yang berkunjung ke Palembang lebih lama, length of stay-nya juga bertambah, tentu akan berdampak bagi okupansi hotel yang ada di Kota Palembang. Program Musi Berdaya diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata Sungai Musi yang lebih menarik, berdaya saing, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Palembang. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, untuk memastikan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak berhenti pada pemberian santunan, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian bagi ahli waris dan penerima manfaat. BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA. Program ini untuk memberikan keterampilan bagi peserta maupun ahli waris penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan agar pemberian santunan tidak hanya menjadi konsumtif namun dapat memberikan manfaat sehingga dapat menjadi produktif. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, dengan adanya program PEKA diharapkan dapat memberikan pemahaman setiap ahli waris dan peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap literasi keuangan, sehingga dana penerima manfaat dapat dijadikan modal awal untuk menjalankan bisnis berskala rumahan. Melalui program PEKA dari BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan tidak hanya membuat penerima manfaat menjadi mandiri, namun dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluang usaha baru dan membuka peluang lapangan kerja. Kita lihat ini semuanya adalah ibu-ibu, para ahli waris. Kami memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana menjadikan mereka menjadi lebih berdikari, lebih memiliki kemampuan, tentunya dengan memanfaatkan dana manfaat ini sebagai modal awal. Jadi program PEKA ini kami latih beyond protection, di luar dari tanggung jawab kami yang sebenarnya oleh undang-undang. Kalau berdasarkan undang-undang, tanggung jawab kami hanya selesai pada saat kami menyalurkan manfaat. Tapi kami menambah lebih lanjut bagaimana kami memastikan para penerima manfaat yang sudah kami salurkan ini benar-benar bisa mandiri.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Slamet Riyadi, memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian kepada penerima manfaat, sehingga memiliki berbagai keterampilan dan berwirausaha. Kami dari Pemprov sangat berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena beliau selain sesuai tupoksi juga melaksanakan fungsi pemerintahan. Bagaimana kita ketahui ada 3 fungsi pokok pemerintahan: pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan atau empowerment. Jadi kami sangat senang. Harapan kita seperti yang disampaikan Pak Dirut tadi bahwa jangan sampai uang itu habis saja, tidak termanfaatkan. Bahkan sepanjang tahun 2026, periode Januari hingga Juli, BPJS Ketenagakerjaan telah menggelontorkan dana sekitar 2 triliun rupiah kepada penerima manfaat program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, masyarakat Sumatera Selatan tidak perlu khawatir dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS. Pasalnya, data yang diberikan masyarakat dipastikan aman dan tidak berkaitan dengan pajak. Diungkapkan oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Wahyu Yulianto, sensus ekonomi yang dilakukan BPS Sumsel sudah mencapai 80% dan mengantarkan Sumsel di peringkat ketiga secara nasional. Pendataan sensus ekonomi yang dilakukan BPS dipastikan aman dan tidak berkaitan dengan pajak, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data pribadi. Kita jamin bahwa data Bapak Ibu itu terekam dengan aman, ya, tidak kita sebarluaskan. Bahkan petugas itu juga ketika sudah melakukan wawancara selesai, rekaman datanya tidak bisa mengakses kembali, ya. Kemudian yang terkait dengan pajak tidak ada hubungannya dengan pajak. Sekda Sumsel berharap sensus ekonomi dapat menjadi gambaran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan. Ya tentu sangat banyak manfaatnya dari sisi struktur ekonomi bisa kita ketahui, kemudian juga menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Ini Pak Sukiman, ya, pasien kita yang termasuk beruntung, berumur panjang, 91 tahun, begini sehat, ya. Nah, tadinya datang kemari, matanya kabur. Nah, jadi ini ada anak Bapak ini yang tahu kondisinya macam mana dulunya. Bapak gimana dulu datang kemari, Pak? Datang kemari itu gelap. Gelap. Rasa badan tidak enak. Sekarang yang Bapak baru rasakan dalam 50 hari ini macam mana? Ayu macam mana? Yang tahu sendiri kondisi Bapak dulu. Ya, sekarang udah 50 hari Bapak saya, kelihatannya sudah agak mendingan kelihatan. Semua badannya sehat, pernapasannya juga bagus. Amin, 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 amin. Sudah itu kakinya rasa semutan nggak ada lagi. Asam uratnya semua sudah nggak ada. Semuanya sudah hilang. Satu kali ngambil obat lagi, sehat selamanya Bapaknya ya. Amin. Jauh semua penyakit, mata terang, umurnya panjang. Amin. Oke.
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di jalan protokol dan kawasan pasar tradisional terus digencarkan oleh Satpol PP Palembang agar kota Palembang menjadi lebih tertata. Udah bongkar sendiri ya? Ya, udah bongkar sendiri. Kabid Tibum Tranmas Satpol PP Palembang, Budiman, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan Perda Palembang nomor 13 tahun 2007. Penertiban ini menjadi upaya pemerintah kota dalam menata wajah kota Palembang agar lebih rapi, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Penataan dilakukan di sejumlah pasar, diantaranya salah satunya Pasar Sako. Berdasarkan pemantauan, masih ditemukan pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak semestinya. Sebelum penertiban, Satpol PP telah memberikan peringatan. Penertiban umum itu selain dari pasar tradisional, kita sudah melakukan penataan pedagang itu di wilayah Pasar Mabang, kemudian Pasar 26, dan kemarin kita ada Pasar Sako. Kepan, penertiban akan terus dilakukan terutama terhadap PKL yang berjualan di bahu jalan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, harga daging ayam ras di Pasar KM 5 Palembang kembali mengalami kenaikan Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat menurun dan pedagang terpaksa mengurangi stok dagangannya. Dari pantauan PAL TV di Pasar KM 5 Palembang, harga daging ayam ras kembali naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan dipicu meningkatnya permintaan dari agen serta kebutuhan untuk program makan bergizi gratis. Tingginya harga membuat jumlah pembeli menurun. Akibatnya, pedagang mengurangi stok dagangan menjadi sekitar 40 kg per hari dari yang biasanya mencapai 100 kg. Rambung naik, tidak stabil lagi ayam Margo. Berapa yuk? 48. 48. Kemarin berapa sebelum naik? Sebelum naik 35. 35. Seminggu yang lalu apa sih? Pokok MBG itu anak sekolah masuk, dia mulai melambung. Semua naik kalau. Mahal? 48 kan? Nah, awak lah tahu 40 bewang sare beli apalagi 48. Sate, rumah makan. Kalau ibu rumah tangga peminatnya lah menurun, sangat menurun. Jadi ngisi langganan ya? Iya, ngisi langganan baik. Setiap hari ini cuma 45 kilo. Kalau dulu kadang 70, 80 seharinya. Pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga daging ayam ras. Muhammad Aidil, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Nasib guru honorer di Sumatera Selatan masih menjadi sorotan. Selain jumlahnya masih dalam proses pendataan, kesejahteraan guru honorer juga dinilai masih memprihatinkan. Pasalnya, sebagian guru masih menerima gaji jauh di bawah upah minimum regional atau UMR. Ketua Ikatan Pendidikan Nusantara Persatuan Guru Sumatera Selatan, David Saputra, mengatakan guru honorer masih terdapat di sejumlah daerah seperti Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan karena terdapat perubahan status guru, mulai dari yang pensiun diangkat menjadi P3K hingga yang meninggal dunia. David juga menyoroti rendahnya gaji guru honorer, bahkan di Empat Lawang, guru berstatus P3K paruh waktu hanya menerima gaji sekitar Rp200.000 dan pembayarannya mengalami tunggakan. Ada contohnya salah satu di daerah Empat Lawang, di Palembang juga ada di SD, salah satu SD di Kota Palembang, dan itu honorernya masih kecil, tergolong kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena fakta di lapangan, contoh saja di Empat Lawang itu mereka paruh waktu di SK paruh waktu, namun dibayar dengan gaji Rp200.000 per bulan seperti itu. Maka dari itu, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan guru honorer. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto merespon soal pegawai staf administrasi KPK yang menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Saat dijumpai di Gedung Juang KPK Jakarta pada Kamis 30 Juli, Setio menegaskan hal ini menjadi evaluasi bagi lembaganya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ketua KPK Setio Budianto merespons soal pegawai staf administrasi KPK yang menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Saat ditemui di Gedung Juang KPK Jakarta Kamis 30 Juli, Setio menjelaskan kasus ini berdampak terhadap moral dan kinerja internal KPK. Dirinya memastikan akan mengevaluasi termasuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oknum pegawai tersebut. Dirinya menekankan sebagai langkah evaluasi, KPK akan memperketat sistem pengamanan dokumen dan informasi, termasuk distribusi dokumen dari penyelidik kepada pimpinan.
Akses dokumen tersebut nantinya akan dibatasi hanya untuk pihak yang berkepentingan. Oh iya, pasti ini sebagai sebuah introspeksi ya. Artinya bagaimana sistem keamanan data, sistem keamanan informasi yang ada di KPK supaya tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang kemudian ya setidaknya ini kan sedikit banyak berpengaruh terhadap secara moral, secara mental, secara kinerja apa yang dilakukan. Tetapi juga sebuah bahan introspeksi untuk memperbaiki sekali lagi sistem yang ada di kami. Sebelumnya, KPK menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Salah satu tersangka yang diduga terlibat adalah Setia Budi Dias Oktavianto yang merupakan staf administrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Jakarta, Niko Anggriawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, sebanyak 122 jemaah umroh diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Keberangkatan jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata ini menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan program perjalanan selama 14 hari. Suasana haru dan penuh hikmat menyelimuti Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat dini hari 31 Juli 2026. Sebanyak 122 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Sebelum menuju pesawat, jemaah dilepas pada pukul 3 dini hari untuk memulai perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Keberangkatan kali ini berlangsung melalui rute Palembang menuju Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan internasional menuju Jeddah. Mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman, Kepala Divisi Umroh Indah Pratasari, bersama Ustadz Suparman memberikan arahan dan pembekalan kepada seluruh jemaah sebelum keberangkatan. Dalam arahannya, para jemaah dihimbau untuk menjaga kesehatan, disiplin mengikuti arahan pembimbing, serta senantiasa menjaga ketertiban selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, agar perjalanan umroh berlangsung lancar dan memperoleh kemakburan. Pesan-pesan kami kepada seluruh jemaah, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, kami selalu mengingatkan jemaah kami untuk menjaga kekompakan, menjaga atribut yang sudah kami bagikan, diantaranya seperti shawl dan ID card, kemudian memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta menyempurnakan rukun ibadah umrohnya. Karena apa? Kami dari Travel Holiday Angkasa Wisata beserta manajemen keluarga besar Holiday Angkasa Wisata tentunya sangat mengharapkan berangkat berjumlah 122 jemaah, pulang pun jumlah yang sama. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan menjadi jemaah umroh yang mabrur dan mabrurah. Program umroh selama 14 hari ini akan membawa para jemaah melaksanakan ibadah di 2 kota suci. Sesuai jadwal perjalanan, rombongan akan bermalam selama 5 malam di Madinah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk menjalankan ibadah selama 7 malam. Seluruh jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 13 Agustus 2026. Selama di Tanah Suci, para jemaah akan didampingi oleh pembimbing ibadah serta tim pendamping Holiday Angkasa Wisata, guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan nyaman dan sesuai tuntunan. Juliadi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ngapa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas puluk mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo, ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi
Kepala apa cah itu nah? Wow. Oh emang, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama Dio itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang Dio pas sukses nian mah, acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil begawe, ya ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya ndak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma ndak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah, taulah dewek kan mama, cak tadi uji kita cerita. Nah sekarang ini mah, pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kati masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, mau kasih. Mak itu be dokter ya. Mau kasih dok. Cara kita jadi laki disayang bini pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah pak. Tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini nah ya. Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak dekat papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa. Khususnya cabang olahraga taekwondo ini. Dan beliau sangat konsen, dan ini pelepasan yang ketiga event internasional yang dibuat oleh Masa Pak Yusuf Malaya ini. Jadi tim pelada kita ini digawangi oleh Jimpres kita langsung, ini ada Kabem Dwi. Jadi Kabem ini langsung jadi kepala pelatih TI Sumatera Selatan. Dan anak-anak yang diberangkatkan ini memang anak-anak yang dipersiapkan nantinya untuk atlet-atlet generasi Sumsel ke depannya dan persiapan untuk Dekapon nanti.
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, walau saat ini harga emas perhiasan sedang turun, namun penjualan emas perhiasan tidak setinggi sebelumnya. Ivan, pemilik toko emas di Pasar Cinde, mengungkapkan jika saat ini logam mulia jadi idola masyarakat untuk dibeli. Turunnya harga emas perhiasan belum berdampak pada meningkatnya minat beli masyarakat. Penjualan emas perhiasan di sejumlah toko emas masih belum setinggi periode-periode sebelumnya. Pemilik toko emas di Pasar Cinde, Ivan, mengatakan saat ini logam mulia menjadi pilihan utama masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu alasan masyarakat beralih ke logam mulia karena harga emas perhiasan 24 karat berbeda-beda di setiap toko. Sementara itu harga logam mulia dinilai lebih transparan karena telah mengikuti standar nasional. Selain memiliki harga yang seragam, logam mulia juga dianggap lebih aman sebagai instrumen investasi, sehingga lebih diminati masyarakat dibandingkan emas perhiasan. Jadi toko A, toko B, toko C itu mungkin ada perbedaan harga, perbedaan persentase sedikit. Nah, tapi kalau logam mulia standarnya sudah nasional, aman lah. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, warga Talang Keramat, Banyuasin mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih akibat distribusi air PDAM yang tidak lancar, yang disebabkan adanya kerusakan pada pipa transmisi. Sejumlah warga Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini semakin dirasakan karena sebagian sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau. Direktur PDAM Tirta Betua, Hendra Gunawan, menjelaskan terganggunya distribusi air disebabkan kerusakan pipa transmisi yang menghubungkan Meramata menuju Kenten Laut dan Talang Keramat. Petugas PDAM langsung melakukan perbaikan jaringan agar aliran air kepada pelanggan dapat kembali normal. Sebelumnya pendistribusian itu disebabkan kemarin ada kendala kerusakan pipa transmisi dari Meramata ke Kenten Laut. Jadi perbaikan itu sudah kami lakukan. Ternyata dengan spot-spot yang berbeda. Jadi ada beberapa hari pipa-pipa tersebut mengalami kebocoran. PDAM mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan, mengingat kebutuhan air bersih meningkat selama musim kemarau. Ridho Ilahi, PAL TV. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id. Dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau aku cek mau pipa TV aja belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pada 2461 harus atas untuk lapor situasi tepat dan Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita